King ke atas. Meraih bahunya, Huyan Aobo berkata dengan penuh semangat, bagaimana kata, jenius cukup, kamu bukan hanya seorang jenius, kamu adalah monster di antara para jenius. Cepat, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk pertama kalinya benar-benar dapat berhasil dalam setengah hari, dan dengan tingkat keberhasilan lebih dari 60%. Guru, kamu harus menurunkan berat badan. Juga, bisakah kita berbicara sambil makan, aku sangat lapar sekarang. Zhou Weiqing berkata tanpa daya. Dia memang kelaparan, lagi pula, dia telah bekerja sangat keras sepanjang pagi, energi surgawinya telah terkuras dan diisi ulang berkali-kali, dan staminanya telah sangat terkuras, akan aneh jika dia tidak lapar. Baiklah, baiklah, ayo makan sekarang. Bahkan jika Anda ingin makan lemak guru, guru akan memuaskan Anda. Huyan Aobo sudah menari dengan gembira, mencengkeram tumpukan gulungan peralatan konsolidasi, dan bahkan kata-katanya sedikit tidak jelas. Jika Muen ada di sini, dia pasti akan memberi Huyan Aobo evaluasi berikut. Orang tua ini tertawa terbahak-bahak hingga lipatan bunga krisannya terbuka. Pada titik ini, Zhou Weiqing masih linglung karena sakit kepalanya yang pecah-pecah, dan setelah mendengar kata-kata Huyan Aobo, tanpa sadar dia berkata, Guru, saya tidak suka makan makanan berminyak. Huyan Aobo mulai, sementara Feng Yu di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Dengan temperamen biasa Huyan Aobo, dia akan menamparnya sejak lama. Namun, saat dia mengangkat tangannya, dia tidak bisa menurunkannya. Saat ini, di matanya, Zhou Weiqing bahkan lebih menggemaskan daripada koin emas. Setelah makan, roh Zhou Weiqing jelas pulih sedikit, dan di bawah pertanyaan mendesak Huyan Aobo dan Feng Yu, dia memberitahu mereka metode membuat gulungan peralatan konsolidasi. Apa, waktu? Anda sebenarnya memiliki salah satu dari 3 atribut Sein, atribut waktu. Zhou Weiqing berkata dengan heran, Guru, Anda juga tahu tentang atribut waktu. Huyan Aobo berkata dengan putus asa, bahkan jika saya belum makan daging babi, bukankah saya pernah melihat babi lari? Setiap Jewel Master yang berpengalaman pasti tahu tentang Sein atribute. Saat dia berbicara sampai saat itu, dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah serius. Xiao Wei, tahukah kamu bahwa di dunia Jewel Masters, selama ada Jewel Master dengan Sein atribute, bahkan jika itu hanya elemental Jewel Master murni, mereka akan menjadi target semua kekuatan besar. Kekuatan atribut Sein tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam beberapa kegunaan khususnya. Adapun atribut suci, Zhou Weiqing hanya mendengar Tang Xian menyebutkannya secara singkat. Sekarang dia mendengar Huyan Aobo menyebutkannya, dia tidak bisa tidak penasaran. Guru, apa efek khusus dari atribut suci? Zhou Weiqing bertanya. Huyan Aobo berkata, saya akan menjelaskannya secara singkat dan Anda akan mengerti. Ketiga atribut Sein semuanya memiliki kemampuan bawaan mereka sendiri. Kemampuan bawaan atribut ilahi adalah kebangkitan, kemampuan bawaan atribut roh adalah pesona dan hipnotis, dan atribut waktu adalah kemampuan bawaan adalah manipulasi waktu. Kebangkitan. Mata Zhou Weiqing melebar. Bukankah itu berarti atribut ilahi adalah yang terkuat? Huyan Aobo menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu, masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Namun, kedalaman sebenarnya dari Sein atribute bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh Jewel Masters di level kita. Meskipun atribut ilahi memiliki kemampuan kebangkitan bawaan, tetapi saya telah mendengar bahwa ada banyak batasan untuk itu juga. Ini tidak semudah yang Anda pikirkan. Mengambil napas dalam-dalam, mata kecil Huyan Aobo bersinar seperti 2 bintang. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari akan ada seseorang yang dapat menggabungkan atribut angin, spasial, dan waktu menjadi satu. Selanjutnya, orang itu adalah murid saya. Xiao Wei, tahukah kamu? Dengan atribut waktu, selama Anda dapat mengontrol waktu secara akurat, maka Anda akan memiliki efek khusus yang tidak dimiliki oleh master peralatan konsolidasi lainnya. Itu adalah tingkat keberhasilan 100% dalam membuat gulungan. Selanjutnya, gulungan apapun, selama energi surgawi Anda cukup, dan Anda memiliki bahan yang cukup, maka dengan waktu yang cukup, Anda pasti akan berhasil. Selanjutnya, selama Anda berhasil membuat satu gulungan peralatan konsolidasi, Anda akan dapat dengan mudah menguasainya. Selain itu, dengan peningkatan kecepatan dari atribut angin, saya tidak dapat membayangkan atribut lain yang lebih cocok dari Anda untuk menjadi master peralatan konsolidasi. Memutar kepalanya untuk melihat Feng Yu, suara Huyan Aobo dipenuhi dengan emosi yang aneh. 7 hari, hanya dalam 7 hari, dia telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh master peralatan konsolidasi level rendah. Apa yang kurang darinya sekarang adalah pengetahuan, pengalaman, dan energi surgawi yang cukup. Penilaian sepanjang waktu tidak lagi sesuai untuknya. Sebelum saya mulai mengajarinya, saya selalu khawatir dia akan belajar terlalu lambat. Namun, mulai sekarang, saya mulai khawatir kecepatan belajarnya terlalu cepat, dan sebagai gurunya, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Lama sebelum aku disingkirkan oleh bajingan kecil ini.
Huyan Aobo mencengkeram bahu Zhou Weiqing dan berkata, Xiao Wei, mulai hari ini dan seterusnya, selama 4 bulan ke depan, saya ingin Anda memfokuskan seluruh energi Anda pada kultivasi Anda sebagai guru peralatan konsolidasi. Ketika Anda meninggalkan tempat ini, itu akan menjadi saat Anda menyelesaikan magang Anda. Setiap hari, Anda hanya memiliki 4 jam untuk istirahat, lalu 8 jam untuk belajar dari saya, dan 12 jam sisanya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Saya ingin Anda menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang master peralatan konsolidasi. Ya, pada titik ini, Zhou Weiqing telah mengembangkan ketertarikan yang kuat pada profesi Consolidating Equipment Master. Bagi siapapun, untuk dapat memusatkan semua perhatian mereka pada sesuatu, hal yang paling penting adalah rasa pencapaian, dan dia saat ini jelas tidak kekurangan itu. Bahkan Huyan Aobo sendiri tidak menyadari bahwa dia tidak hanya mempersiapkan master peralatan konsolidasi yang luar biasa, seseorang yang pasti akan mengungguli dia di masa depan, bahkan mungkin mencapai tahap master peralatan konsolidasi tingkat dewa, tetapi juga mesin pencetak uang manusia. Dengan kecepatan Zhou Weiqing dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, hehe. Sejak hari itu, jadwal Zhou Weiqing sangat padat. Setiap hari, Huyan Aobo masih bisa beristirahat setelah memberikan ilmunya kepadanya, tapi dia hanya punya waktu 4 jam untuk berlatih, makan dan istirahat. Untungnya, dia memiliki fisik yang sangat kuat, dan seluruh dirinya tenggelam dalam profesi master peralatan konsolidasi. Huyan Aobo tidak mendesak Zhou Weiqing untuk mempelajari cara membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Sebaliknya, dia pertama kali mengajari Zhou Weiqing semua gulungan peralatan konsolidasi dasar dalam ingatannya. Tugas yang dia berikan kepada Zhou Weiqing adalah merancang dan membuat masing-masing 1000 dari 392 jenis gulungan peralatan konsolidasi dasar sebelum meninggalkan tempat ini. Sebagai guru peralatan konsolidasi yang berpengalaman, Huyan Aobo memahami pentingnya landasan yang baik. Tidak peduli seberapa jeniusnya Zhou Weiqing, tanpa dasar yang baik, dia tidak akan bisa berhasil pada akhirnya. Karena itu, saat dia mengajar Zhou Weiqing sejumlah besar pengetahuan, dia tidak mengizinkannya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah. Huyan Aobo memberitahu Zhou Weiqing bahwa tidak peduli seberapa tinggi kualitas gulungan peralatan konsolidasi, itu masih merupakan kombinasi dari gulungan peralatan konsolidasi dasar. Semua gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi juga ditingkatkan dari gulungan peralatan konsolidasi dasar. Bahkan jika Zhou Weiqing memiliki Saint-Tier Talent of Time yang menakutkan, jika dia tidak memiliki dasar yang kuat, maka di masa depan dia hanya akan menjadi pencipta, bukan pencipta. 4 bulan kemudian. Guru, apa yang akan kita ajarkan hari ini? Zhou Weiqing menatap Huyan Aobo dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Dalam 4 bulan ini, dia kehilangan banyak berat badan, rongga matanya cekung, dan dia memiliki 2 lingkaran hitam besar di bawah matanya. Kulitnya bukan lagi warna perunggu yang sehat dan sehat, malah terlihat sedikit pucat. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa meskipun tubuhnya tampak sangat terkuras, mata Zhou Weiqing jauh lebih cerah daripada 4 bulan yang lalu, terutama haus akan pengetahuan. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan misteri mendalam dari Consolidating Equipment Masters. Selama 4 bulan terakhir, pasangan guru dan murid ini, satu pengajaran dan satu pembelajaran, Zhou Weiqing tidak pernah melangkah keluar dari kamarnya. Adapun Huyan Aobo, dengan kepribadiannya yang pelit, dia telah menghabiskan hampir semua tabungannya untuk gulungan peralatan konsolidasi Zhou Weiqing, serta semua jenis bahan tinta konsolidasi. Adapun Zhou Weiqing, dia juga telah mempelajari segala macam pengetahuan tentang Consolidating Equipment Masters, mulai dari desain dan pembuatan Consolidating Equipment Scrolls, hingga menghafal resep Consolidating Ink, serta segala macam pengetahuan lain tentang Consolidating Equipment Masters. Hari ini, kita tidak akan membicarakan apapun. Huyan Aobo tersenyum sambil menatap Zhou Weiqing, duduk bersila di depannya. Tentu saja bobot tubuhnya ditopang oleh perutnya yang nyaris menyentuh tanah. Merasakan kebaikan di mata Huyan Aobo, Zhou Weiqing sedikit terkejut. Tidak ada apa-apa, guru, dalam beberapa hari saya akan berangkat ke kota Feili. Huyan Aobo tersenyum dan berkata, anak bodoh, gurumu tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu. Saya sudah menyampaikan semua yang telah saya pelajari kepada Anda dalam 4 bulan ini. Meskipun Anda masih perlu waktu untuk mencerna dan menyerapnya, saya benar-benar tidak punya hal lain untuk diajarkan kepada Anda. Jantung Zhou Weiqing berdetak kencang, merasakan emosi aneh di mata Huyan Aobo. Guru, kamu. Huyan Aobo berkata, Xiao Wei, alasan mengapa saya belum bisa menjadi master peralatan konsolidasi tahap Zong bukan karena saya tidak cukup berbakat, juga bukan karena saya tidak bekerja cukup keras. Itu karena tingkat kultivasi saya telah tidak pernah mencapai level itu. Tubuhku dan energi surgawi tidak dapat mendukungku untuk membuat lebih dari satu gulungan bersoket. Gulungan peralatan konsolidasi panggung Zong selalu menjadi impianku. Sayangnya, aku hanya seorang master permata elemental. Namun, Anda berbeda. Anda adalah master manik surgawi dengan 6 atribut.
Guru Anda berharap bahwa di masa depan, Anda tidak hanya akan menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa, tetapi juga master bat surgawi yang tak terkalahkan. Ketika Anda memasuki Akademi Militer Fei Li, jangan menghabiskan lebih dari 2 jam sehari untuk pelatihan master peralatan konsolidasi Anda. Dengan bakatmu, 2 jam sudah lebih dari cukup. Karena kamu akan segera pergi, gurumu punya hadiah untukmu. Bab 132. Karena kamu akan segera pergi, guru memiliki hadiah untukmu. Huyan Aobo berkata kepada Zhou Weiqing. Zhou Weiqing mulai sedikit dan berkata, Guru, Anda telah memberi saya cukup, bagaimana saya bisa menerima lebih banyak? Huyan Aobo tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini tidak sia-sia. Dalam waktu sekitar 3 hari, 392 jenis gulungan peralatan konsolidasi yang saya minta Anda buat harus diselesaikan. Saya ingin menggunakan hadiah ini untuk menukar 392 gulungan peralatan konsolidasi Anda. Tabungan guru telah dihabiskan oleh Anda, jika saya tidak menjual beberapa gulungan peralatan konsolidasi, saya akan mati karena kemiskinan. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, hehe, tidak bisakah kamu meninggalkan beberapa untukku? Seperti yang Anda ketahui, saya perlu mengeluarkan uang untuk pergi ke kota Fei Li. Selanjutnya, saya bersiap untuk menyimpan keterampilan dari permata kedua saya sebelum saya pergi. Huyan Aobo tertawa dan berkata, bocah kecil, kamu masih ingin menawar denganku. Baiklah, aku akan meninggalkan 10 untukmu, itu sudah cukup kan? Jangan pergi ke istana penyimpanan keterampilan kota Flying Hill untuk menyimpan keterampilan, langsung ke kota Fei Li. Ada istana penyimpanan keterampilan terbesar di Kekaisaran Fei Li, dan juga merupakan markas besar istana penyimpanan keterampilan Kekaisaran Fei Li. Kualitas hewan surgawi di sana jelas jauh lebih tinggi daripada di sini. Dengan kecepatan Anda membuat gulungan peralatan konsolidasi, Anda seperti mesin pencetak uang manusia. Di masa depan, apakah Anda masih kekurangan uang? Ini hadiahku untukmu. Saat dia mengatakan itu, Huyan Aobo melepas kalung dari lehernya dan memberikannya kepada Zhou Weiqing. Kalung itu berwarna emas samar, dan desainnya sederhana dan tanpa hiasan. Sekilas, orang bisa tahu itu adalah barang lama, dan tidak terlalu menarik perhatian. Hanya cat's eye pendant bulat emas hijau yang lebih berharga, dengan aura atribut spasial yang tebal di sekelilingnya. Guru memberiku kalung ini. Pikiran seperti itu melintas di benak Zhou Weiqing. Lagi pula, dia telah bekerja tanpa lelah untuk membuat lebih dari 300 set gulungan peralatan konsolidasi. Bahkan jika kualitasnya sedikit lebih rendah, dengan ribuan dari mereka, dia mungkin tidak dapat berhasil mengkonsolidasikannya. Namun, setiap set dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 30.000 koin emas. Dengan begitu banyak gulungan peralatan konsolidasi, setidaknya bernilai lebih dari 10 juta koin emas. Bagaimana kalung ini bisa lebih berharga dari itu? Zhou Weiqing tidak berdebat dengan Huyan Aobo tentang harga, dia hanya merasa agak aneh. Lagi pula, bahan yang mereka investasikan padanya bernilai lebih dari 6 juta koin emas. Dengan demikian, menjadi master peralatan konsolidasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Master peralatan konsolidasi tingkat rendah tidak menghasilkan banyak, karena bahannya terlalu mahal. Seseorang harus setidaknya menjadi master peralatan konsolidasi tingkat menengah, hanya dengan begitu pendapatannya akan layak. Tentu saja, semakin langka sesuatu, semakin mahal harganya. Karena jumlah master peralatan konsolidasi berkurang, bahkan harga gulungan peralatan konsolidasi level rendah terus meningkat. Huyan Aobo secara pribadi meletakkan kalung itu di leher Zhou Weiqing. Hadiah yang kuberikan padamu ada di dalam kalung ini. Zhou Weiqing tiba-tiba menyadari bahwa kalung itu hanyalah media untuk menyimpan hadiah yang disebutkan oleh gurunya. Huyan Aobo berkata, kamu harus tetap ingat bahwa aku sudah memberitahumu untuk tidak mengkonsolidasikan gulungan lagi. Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, pada saat itu, Anda mengatakan itu demi set peralatan konsolidasi. Huyan Aobo mengangguk dan berkata, ya, ini demi set peralatan konsolidasi. Hadiah yang saya berikan kepada Anda adalah satu set cetak biru set peralatan konsolidasi, dan nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Xiao Wei, izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana nilai gulungan peralatan konsolidasi dibedakan? Segera setelah Zhou Weiqing mendengar bahwa gurunya sedang mengujinya, dia dengan cepat duduk tegak dan berkata, nilai gulungan peralatan konsolidasi dibedakan sesuai dengan tingkat kultivasi pencipta. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi, gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster, gulungan peralatan konsolidasi tahap Zong dan akhirnya gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Jika itu adalah set peralatan konsolidasi, itu dapat ditingkatkan satu tingkat. Dengan kata lain, set peralatan konsolidasi yang dibuat oleh Master Peralatan Konsolidasi Grandmaster dapat disebut gulir peralatan konsolidasi tahap Zong, tetapi itu harus set lengkap. Huyan Aobo mengangguk puas dan berkata, kamu benar. Hadiah yang kuberikan padamu adalah 10 set desain Consolidating Equipment Scroll. 10 desain ini diciptakan oleh Master Peralatan Konsolidasi Tier Dewa yang kuat. Namun,
Ketika dia menyelesaikan desainnya, dia benar-benar kehabisan energi, dan mati. Setiap desain peralatan konsolidasi tingkat dewa sama berharganya dengan inti-inti surgawi dari binatang surgawi tingkat dewa. Mendengar kata-kata, God Tier Heavenly Beast, Fat Cat, yang sedang tidur di samping Zhou Weiking, bergerak sedikit, mengangkat kelopak matanya untuk melihat Huyan Aobo. Zhou Weiking bertanya, Guru, apa itu binatang surgawi tingkat dewa? Apakah itu lebih kuat dari Zong Stage Heavenly Beast? Huyan Aobo memberikan ham menghina dan berkata, di depan binatang surgawi tingkat dewa, apa itu binatang surgawi tahap Zong? Bahkan tidak pas untuk membawa sepatunya. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda sekarang, tetapi begitu Master Manik Surgawi mencapai tahap 9 permata, yang memiliki permata ke-10 disebut Master Manik Surgawi. Permata ke-11 adalah Kaisar Surgawi, dan permata ke-12 adalah Dewa Surgawi tingkat dewa. Binatang surgawi juga diklasifikasikan dengan cara yang sama. Zhou Weiking berkata dengan heran, kalau begitu dewa hewan surgawi tingkat dewa yang Anda bicarakan setara dengan Master Bat Surgawi permata ke-12. Huyan Aobo mengangguk perlahan, berkata dengan bangga, sekarang kamu tahu apa arti 10 desain yang telah kuberikan padamu. Tidak hanya ada desain, ada juga resep consolidating ink untuk setiap desain. Yang terpenting, desain tingkat dewa ini dirancang khusus untuk Master Bat Surgawi yang memiliki atribut kekuatan. Selain itu, mereka adalah set. Zhou Weiking menatap dengan rahang ternganga, berkata, desain tingkat dewa, dan set. Set level plus 1, level apa ini? Mata Huyan Aobo bersinar terang saat dia berkata, di dunia ini, ada pepatah yang disebut legendaris. Ada kurang dari 10 set-set legendaris yang telah diwariskan, dan saya tidak tahu ada berapa set lengkap. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya set, tetapi ini pasti satu-satunya. Adapun Master Tier Dewa yang merancang set legendaris ini, dia adalah pendiri Master Peralatan Konsolidasi kami. Alasan mengapa saya berharap untuk menjadi Master Peralatan Konsolidasi Zong Stage adalah karena persyaratan minimum untuk membuat gulungan ini juga merupakan Master Peralatan Konsolidasi Zong Stage. Xiao Wei, rangkaian desain ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, namun belum ada yang berani membuatnya. Sekarang, saya memberikannya kepada Anda, dan saya berharap suatu hari nanti, Anda akan berhasil mengkonsolidasikan set legendaris ini. Syok yang kuat memenuhi hati Zhou Weiking, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk meraih kalung itu, napasnya menjadi berat. Huyan Aobo berkata dengan sungguh-sungguh, ke-10 desain, semua generasi pendiri sebelumnya telah mempelajarinya secara mendetail, dan mereka dengan suara bulat setuju bahwa urutannya tidak dapat diubah, dari mudah ke sulit. 3 desain pertama membutuhkan Master Peralatan Konsolidasi Zong Stage untuk membuat, dan dari keempat dan seterusnya, masih mungkin bagi Master Peralatan Konsolidasi tahap Zong untuk membuat, tetapi itu membutuhkan dukungan dari Master Bat Surgawi tingkat rendah tahap Zong. Yang kelima membutuhkan Zong Stage Mid Level, dan yang keenam membutuhkan Zong Stage High Level hingga Peak Level. Adapun 4 yang terakhir, mereka semua membutuhkan Master Peralatan Konsolidasi tingkat dewa untuk dibuat, dan setidaknya Master Bat Surgawi Panggung Raja Surgawi. Itu bukan bagian yang paling sulit. Kata-kata Huyan Aobo hampir membuat Zhou Weiking muntah darah. Itu bukan bagian yang paling sulit. Zhou Weiking berseru, lalu apa bagian yang paling sulit? Huyan Aobo tersenyum pahit dan berkata, bagian tersulit adalah berbagai bahan berharga yang dibutuhkan untuk membuat tinta konsolidasi. Setelah melihat daftar bahannya, saya pun tidak tega untuk mengumpulkannya. Kumpulan desain ini telah diwariskan kepada saya selama lebih dari 1100 tahun, dan telah ada 21 generasi Master Peralatan Konsolidasi. Dari mereka yang benar-benar mencoba membuat set legendaris ini, hanya ada 4 Master Peralatan Konsolidasi tahap Zong, dan hanya 1 dari mereka yang berhasil. Namun, dia hanya berhasil membuat 1 gulungan, dan menghabiskan seluruh tabungannya. Tingkat keberhasilan gulir peralatan konsolidasi tahap Zong adalah 10%, dan gulungan ini tidak banyak berguna. Itu juga disimpan di kalung spasial ini. Zhou Weiking menghirup udara dingin dan berkata, Guru, yang ingin Anda katakan adalah bahwa dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada Grandmaster saya, Grandmaster hebat, atau pendahulu saya yang pernah menghasilkan peralatan konsolidasi tingkat Dewa Guru. Huyan Aobo berkata dengan putus asa, apakah menurut Anda Master Peralatan Konsolidasi tingkat Dewa adalah kubis? Bahwa Anda bisa dengan santai menghasilkan satu. Dalam 3000 tahun sejarah Master Peralatan Konsolidasi kami, hanya ada selusin atau lebih Master Peralatan Konsolidasi tingkat Dewa. Siapa di antara mereka yang bukan sosok yang mengguncang bumi? Di jajaran Master Peralatan Konsolidasi kami hanya memiliki pendiri yang merancang set legendaris ini. Setelah itu, hanya ada 1 orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi Master Peralatan Konsolidasi tingkat Dewa. Zhou Weiking bertanya, siapa itu? Huyan Aobo menatapnya dengan tatapan membara dan berkata, itu kamu. Saya, Zhou Weiking menatap kosong. Huyan Aobo berkata dengan sungguh-sungguh, benar, itu kamu. Bahkan jika itu adalah pendiri tingkat dewa manapun, dalam hal bakat, dia pasti akan kalah denganmu.
Untuk membuat semua 392 jenis gulungan peralatan konsolidasi, apakah Anda tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan? Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya. Huyan Aobo berkata, 10 tahun. Sebelumnya, saya hanya butuh 10 tahun, dan sudah dipuji sebagai seorang jenius oleh guru saya. Jika bukan karena fakta bahwa saya bukan Master Bed Surgawi, saya pasti bisa menjadi Master Peralatan Konsolidasi Panggung Song. Tapi bagaimana denganmu? 4 bulan, Anda hanya menggunakan 4 bulan untuk menyelesaikan apa yang telah saya habiskan selama 10 tahun kerja keras. Ini adalah tes penting untuk lini Master Peralatan Konsolidasi kami, dan hanya dengan menyelesaikan tes ini kami dapat lulus secara resmi. Menyelesaikan tes ini juga berarti bahwa Anda sekarang adalah Master Peralatan Konsolidasi tingkat menengah. Untuk dapat menghasilkan Master Peralatan Konsolidasi tingkat menengah hanya dalam 4 bulan, itu adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Master Peralatan Konsolidasi kami. Anda benar-benar ajaib. Desain set legendaris ini biasanya diwariskan kepada murid ketika gurunya meninggal. Namun, bakat Anda terlalu hebat, dan saya yakin desain ini pasti akan bersinar terang di tangan Anda. Karena itu, saya menyerahkannya kepada Anda sekarang. Saya harap di masa mendatang, Anda dapat menyempurnakan desain ini untuk peralatan konsolidasi permata fisik Anda. Jika suatu hari nanti, Anda dapat membuat seluruh set legendaris, maka Anda akan menjadi master peralatan konsolidasi set legendaris pertama dalam sejarah. Zhou Weiqing berkata, Guru, apakah tidak ada yang pernah bisa menggunakan perangkat legendaris sebelumnya? Bab 133. Huyan Aobo menghela nafas dan berkata, itu telah dilakukan sebelumnya, tapi itu dengan upaya gabungan dari beberapa master peralatan konsolidasi tingkat dewa dan banyak master peralatan konsolidasi tahap Song. Ini benar-benar berbeda dari satu orang. Selain itu, set legendaris 10 bagian belum pernah muncul sebelumnya. Saat itu, sang pendiri terlalu ambisius. Kalau tidak, dia tidak akan merancang peralatan legendaris ini yang hampir mustahil dibuat. Kata-kata Huyan Aobo menyebabkan jantung Zhou Weiqing berdetak kencang. Memang, dibandingkan dengan guru peralatan konsolidasi tradisional seperti Huyan Aobo, dia memiliki terlalu banyak keuntungan. Pertama-tama, belum lagi apakah dia akan dapat mencapai tahap master peralatan konsolidasi tingkat dewa di masa depan, dia akan dapat menghemat bahan. Baginya, satu gulungan peralatan konsolidasi sudah lebih dari cukup. Karena itu, dia tidak membutuhkan terlalu banyak consolidating ink. Misalnya, dia sudah menyelesaikan scroll pertamanya. Bagi orang lain, itu mungkin tidak berguna, tetapi baginya, itu sudah lebih dari cukup untuk melengkapi peralatan konsolidasinya. Huyan Aobo berdiri, tersenyum tipis sambil berkata, baiklah, beberapa bulan terakhir ini melelahkan bagimu, dan kamu akan pergi dalam beberapa hari. Kamu harus beristirahat dengan baik. Pembuatan gulungan terakhir itu penting, tetapi muridku yang berharga kesehatan sama pentingnya. Anda harus mengolah lebih banyak energi surgawi, yang akan membantu tubuh Anda pulih. Huyan Aobo pergi, dan Zhou Weiqing tersenyum pahit. Kembangkan lebih banyak energi surgawi. Dia benar-benar tidak berani berkultivasi terlalu banyak. Dalam 4 bulan sejak dia tiba di Flying Hill City, meskipun dia telah mencurahkan seluruh waktu dan usahanya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia masih harus menghabiskan banyak energi surgawi untuk melakukannya. Selain itu, teknik dewa keabadiannya berbeda dari teknik kultivasi lainnya, karena itu akan memungkinkannya untuk terus meningkat dan meningkat. Dengan akumulasi energi surgawi selama 4 bulan, ditambah dengan sirkulasi harian, energi surgawi dalam tubuhnya telah mencapai titik kritis, dan dia dapat menembus titik akupuntur kematian ke-12 kapan saja. Namun, rasa sakit yang luar biasa karena menembus titik akupuntur kematian telah meninggalkan bayangan di hati Zhou Weiqing. Tanpa sangguan Bing Er di sisinya, dia benar-benar tidak ingin menembus titik akupuntur kematian, takut dia tidak akan mampu menahan rasa sakit. Dia sudah takut sakit, dan bahkan lebih takut mati. Secara alami, dia tidak berani berkultivasi, dan memutuskan untuk menunggu sampai dia bertemu dengan sangguan Bing Er di kota Feili. Akan lebih baik untuk menyelesaikan 3 bagian terakhir dari gulungan peralatan konsolidasi terlebih dahulu. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhou Weiqing memperlambat pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, membiarkan tubuhnya cukup istirahat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan ketika malam tiba, dia akhirnya menyelesaikan beberapa set terakhir dari Consolidating Equipment Scrolls. Cahaya hijau redup mengelilingi tubuhnya, sementara ujung kuasnya bersinar dengan cahaya perak. Pada saat ini, 2 permata elemental mata kucing Alexandrite di pergelangan tangan kiri Zhou Weiqing masing-masing bersinar dengan permata elemental spasial dan angin. Di bawah pengaruh atribut elemen spasial dan angin, kuas di tangannya mengalir dengan lancar di kertas konsolidasi di depannya. Dia telah membuat hampir 1000 gulungan peralatan konsolidasi ini, dan sangat akrab dengannya. Pukulan terakhir, bola balik, terhubung dan diuraikan. Tinta konsolidasi bergabung dengan sempurna, dan cahaya keemasan mengalir. Selesai. Gambar ke-1000. Hah, akhirnya selesai juga. Zhou Weiqing membuang sikat di tangannya,
seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, tidak peduli dengan citranya sama sekali saat dia berbaring di kamar, menghirup udara dalam jumlah besar, dengan rakus menghirupnya. Akhirnya, itu selesai. 392 set gulungan peralatan konsolidasi, di bawah pekerjaan konstannya setiap hari, dia akhirnya berhasil. Rasa pencapaian yang luar biasa memenuhi hatinya, dan dia belum pernah merasa begitu santai sebelumnya. Semangatnya yang tegang perlahan mengendur, dan kenangan selama 4 bulan terakhir membuat gulungan peralatan konsolidasi memenuhi pikirannya. Menutup matanya, Zhou Weiqing hampir bisa mendengar suara darahnya mengalir melalui pembuluh darahnya. Dia bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun, hanya berbaring dengan nyaman. Penglihatannya mulai kabur, dan saat seluruh tubuhnya rileks, rasa kantuk menyebar ke setiap inci tubuhnya. Napasnya menjadi teratur, dan begitu saja, dia berbaring di atas meja dan tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, kucing gemuk harimau putih, yang telah bersarang di samping Zhou Weiqing, tiba-tiba berdiri, mata ungu mudanya bergerak sedikit saat menatap Zhou Weiqing. Kata, raja di dahinya bergerak sedikit, dan tiba-tiba, seolah-olah menemukan sesuatu, ia melompat ke arah kepala Zhou Weiqing, mengangkat cakarnya dan mendorong wajah Zhou Weiqing, geraman rendah keluar dari mulutnya. Hentikan, kucing gemuk. Zhou Weiqing membalik dan mendorong Fat Cat pergi, terus tidur. Fat Cat bertahan dan melompat ke sisi lain tubuhnya, terus mendorong kepalanya. Kali ini, Zhou Weiqing tampak sedikit bangun. Kenapa panas sekali? Dia mengerutkan keningnya, menarik-narik pakaiannya. Namun, di detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Puff suara lembut terdengar, dan pakaian Zhou Weiqing langsung berubah menjadi debu. Bahkan Fat Cat di sampingnya terlempar sejauh 2 yard dari benturan. Dia telah tertidur lelap beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin, rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Pada saat ini, di permukaan kulit Zhou Weiqing, tato harimau hitam itu melonjak seperti ombak, beriak dengan keras. Energi surgawi di tubuhnya seperti air mendidih, bergelombang dan bergolak. Energi surgawi tirani menyebar ke segala arah, dan target akhirnya adalah titik akupuntur Qihai, sekitar 1,5 inci dari tulang belakang lumbar ketiga. Itu adalah titik akupuntur ketujuh dari bagian kedua dari teknik Dewa Abadi. Hal yang paling ditakuti Zhou Weiqing telah terjadi. Sudah hampir setengah tahun sejak dia menembus titik akupuntur kematian terakhir, dan dalam 4 bulan terakhir, meskipun dia tidak sengaja berkultivasi, dia terus-menerus menggunakan energi langitnya setiap hari, menyebabkan 11 titik akupuntur kematiannya menyerap energi surgawi di udara. Meskipun dia sengaja tidak menembus titik akupuntur kematian, energi surgawi di tubuhnya telah mencapai titik luapan. Sebelumnya, ketika dia telah menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi terakhir, dia benar-benar rileks, dan lupa untuk terus mengendalikan energi langitnya. Saat dia tertidur lelap, energi surgawi mengalir dengan sendirinya, dan ruang tertutup menyebabkannya mengamuk, secara otomatis menembus titik akupuntur kematian. Kucing gemuk merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dan berusaha mati-matian untuk membangunkannya. Tanpa persiapan apapun, energi surgawi yang melonjak telah menuju ke titik akupuntur kematiannya yang ke-12. K. Bukankah ini memaksa gadis yang baik ke dalam prostitusi? Zhou Weiqing meraung marah dan sedih di dalam hatinya. Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa berbicara. Energi surgawi yang melonjak telah benar-benar terlepas dari kendalinya, menekannya selangkah demi selangkah, seperti pasukan besar, langsung menuju ke titik akupuntur Qihai. Karena fakta bahwa 8 titik akupuntur kematian dari bagian kedua teknik Dewa Abadi sebagian besar berada di sisi tulang belakang, dengan demikian, ketika energi surgawi melewati 6 titik akupuntur kematian yang telah ditembus oleh Zhou Weiqing, setiap kali melewati titik akupuntur, energi surgawi akan ditekan oleh pusaran energi titik akupuntur kematian, menjadi semakin mengamuk saat terus turun. Pada titik ini, Zhou Weiqing merasa seolah tulang punggungnya adalah batang besi merah yang terbakar, dan itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Berapa banyak saraf di sekitar tulang belakang? Semuanya dirangsang oleh energi surgawi yang menakutkan, dan perasaan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan, dan tubuhnya kejang tak terkendali di tanah. Setiap kali dia kejang, tato harimau hitam di tubuhnya semakin tebal, dan ototnya membengkak, meridiannya beriak seperti ular kecil di bawah kulitnya. Seluruh tubuhnya kejang-kejang dan gemetar di tanah. Karena rasa sakit yang hebat, dia telah mengaktifkan keadaan perubahan iblis. Namun, bahkan di negara perubahan iblis, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kecepatan pemulihan tubuhnya, tetapi rasa sakit yang hebat juga menjadi lebih jelas. Dari 36 titik akupuntur kematian tubuh manusia, titik akupuntur Qihai jelas merupakan salah satu yang paling penting. Alasannya sederhana, itu adalah tempat penyimpanan energi surgawi. Qihai Dantian adalah tempat berkumpulnya energi surgawi. Pada titik ini, semua energi surgawi melonjak dengan gila-gilaan dari anggota tubuh dan tulangnya, mengalir deras ke tulang punggungnya.
Zhou Weiqing yakin bahwa jika bukan karena negara perubahan iblis yang melindungi meridiannya, dan jika bukan karena manik-manik hitam dan tubuhnya yang jauh lebih keras daripada orang normal, titik akupuntur Qihai mungkin sudah meledak. Dalam hatinya, Zhou Weiqing sudah mengutuk pencipta teknik Dewa Abadi, semua 18 generasi leluhur. Namun, energi surgawi yang mengamuk masih mengalir ke bawah, dan sepertinya akan mencapai titik akupuntur Qihai miliknya. Ayo, jika aku mati, biarlah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Zhou Weiqing merasa seolah-olah dia akan jatuh ke dalam kegilaan. Pada titik ini, hatinya dipenuhi dengan rasa haus yang tak ada habisnya, rasa haus akan Bing Er-nya. Kalau saja pada saat ini, Bing Er ada di sisiku. Asteris energi surgawi akhirnya mengalir ke titik akupuntur Qihai. Karena saat ini, energi surgawi telah terisi penuh, segera setelah memasuki titik akupuntur Qihai, energi itu langsung menerobos. Zhou Weiqing merasa seolah ada sesuatu yang meledak di dalam tubuhnya. Meskipun Qihai Dantian tidak hancur, itu masih penuh dengan lubang dari ledakan dahsyat itu. Energi surgawi menyerbu ke dalam tubuhnya melalui lubang, mendatangkan malapetaka. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya menyemburkan kabut darah tebal. Asteris pintu dibanting terbuka, dan Huyan Aobo dan Feng Yu masuk bersamaan. Namun, begitu mereka melangkah ke dalam ruangan, mereka berhenti. Saat ini, situasi Zhou Weiqing terlalu tragis. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan kabut darah, dan otot serta meridiannya menggeliat dan menggeliat. Tato harimau beredar di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan energi surgawi yang kental. Di mata Huyan Aobo dan Feng Yu, Zhou Weiqing saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai penyimpangan kultivasi sederhana. Keduanya tercengang, dan dengan tingkat kultivasi mereka, mereka secara alami dapat merasakan energi surgawi dalam tubuh Zhou Weiqing mengamuk. Ini, apa yang terjadi? Wajah Huyan Aobo memerah, dan dia akan bergegas maju, tetapi ditahan oleh Feng Yu. Bab 134. Jangan pergi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Tian Xiaowei tampaknya telah runtuh. Jika kita menggunakan energi surgawi kita untuk membantunya, itu hanya akan memiliki efek sebaliknya. Alis Feng Yu berkerut, pembuluh darah di dahinya berdenyut. Huyan Aobo berkata dengan marah, meski begitu, kita tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Bagaimana bisa seperti ini, bagaimana bisa seperti ini? Ini semua salahku, aku seharusnya tidak mendorong anak ini terlalu keras, kalau tidak dia tidak akan memasuki penyimpangan kultivasi. Saat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, kucing gemuk harimau putih yang telah terlempar ke samping oleh Zhou Weiqing tiba-tiba melompat. Tubuhnya yang awalnya kecil tiba-tiba bertambah besar, dan dalam sekejap mata, ia telah menjadi harimau putih sepanjang 3 ci. Dua kaki depannya mendarat di bahu Zhou Weiqing, dan tubuhnya yang besar langsung menekan Zhou Weiqing, mencegahnya bergerak. Perubahan tiba-tiba Fat Chat membuat Huyan Aobo dan Feng Yu ketakutan. Feng Yu hendak bergerak, tapi kali ini dia ditahan oleh Huyan Aobo. Jangan bergerak, sepertinya mencoba menyelamatkan Xiao Wei. Sebuah cahaya putih terang meledak dari tubuh Fat Chat, menyelimuti seluruh tubuh Zhou Weiqing. Kepala harimau besar Fat Chat berada tepat di depan Zhou Weiqing, dan dengan bobot dan kekuatannya yang besar, ia menekan anggota tubuh Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, tubuhnya juga diwarnai merah oleh kabut darah yang keluar dari Zhou Weiqing. Tato, Raja Biru tua di dahi Fat Chat menyala, dan perlahan-lahan menundukkan kepalanya, menekan dahi Zhou Weiqing. Tato, Raja yang lebih besar tercetak tepat di atas tato, Raja hitam di dahi Zhou Weiqing, dan kabut putih tebal dihembuskan dari mulutnya, memasuki 7 lubang Zhou Weiqing. Kabut putih terus bersinar, memasuki tubuh Zhou Weiqing melalui pori-porinya. Zhou Weiqing sama sekali tidak merasakan tekanan yang diberikan kucing gemuk pada tubuhnya. Apa yang dia rasakan adalah sensasi dingin yang mengalir ke tubuhnya, dan segera, dantiannya, yang penuh dengan lubang, tersumbat. Setelah itu, sensasi dingin sangat mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Gila, haus darah, jahat, segala macam emosi negatif melonjak keluar, tetapi pada saat ini, dia benar-benar ditekan oleh Fat Chat, tidak bisa bergerak sama sekali. Saat kabut putih memasuki tubuhnya, energi surgawi yang mengamuk di tubuhnya perlahan menjadi tenang, dan energi surgawi yang awalnya berbentuk gas perlahan mengembun menjadi tetesan, mengalir melalui meridiannya seperti merkuri. Sebenarnya, bahkan tanpa bantuan kucing gemuk, Zhou Weiqing masih bisa melewatinya. Kemampuan pemulihannya terlalu kuat. Namun, selama beberapa hari terakhir, untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia telah menghabiskan terlalu banyak semangat dan semangatnya. Jika dia mengalami rasa sakit yang hebat secara tiba-tiba, itu bisa menyebabkan semangatnya hancur. Jika itu terjadi, bahkan jika dia berhasil membuka titik akupuntur kematian ke-12, dia tetap akan berubah menjadi idiot. Menyadari kemungkinan itu, Fat Chat berinisiatif membantu. Namun, dengan sangat cepat, mata kucing gemuk dipenuhi kepanikan. Itu karena dia menyadari bahwa dari tubuh Zhou Weiqing, ada kekuatan hisap yang kuat, dengan gila dan rakus menghisap kabut putih yang telah dia keluarkan. Ini terutama terjadi pada dahi mereka, dan dia tidak dapat membebaskan diri meskipun dia menginginkannya.
Warna merah darah di mata Zhou Weiking tampak semakin gelap. Fat Chat berpikir dalam hati, bajingan ini. Saya menyelamatkannya, dan dia ingin melahap saya. Bajingan ini. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Weiking saat ini tidak sadarkan diri, itu masih sangat berbahaya baginya. Itu karena dalam proses devouring, energi di kedua tubuh mereka terus meningkat, dan setelah itu melebihi kendalinya, maka Zhou Weiking tidak hanya akan meledak dan mati karena devouring, dia juga akan tersedot hingga kering, sama seperti Forest di Revolves itu. Titik. Tidak punya pilihan lain, mata kucing gemuk bersinar dengan cahaya ungu, menusuk tepat ke mata merah Zhou Weiking. Suara, wuh, yang aneh terdengar dari mulutnya, suaranya naik turun secara ritmis, jelas merupakan bahasa yang unik. Begitu mata merah darah Fat Chat ditembus oleh cahaya ungu, tubuh Zhou Weiking bergetar hebat, dan devouring benar-benar berhenti. Saat berikutnya, cahaya merah darah merembes keluar dari bawah kulitnya, dan cahaya di sekitar tubuh Fat Chat perlahan berubah dari putih menjadi ungu. Warna ungu dan merah darah bercampur menjadi satu dan membentuk simbol khusus di udara. Simbol ini tampak sedikit seperti partitur musik, dan saat itu terbentuk, Zhou Weiking dan Fat Chat keduanya bergidik, menghembuskan napas pada saat yang sama, seolah-olah ada sesuatu yang dilepaskan dari tubuh mereka, mengembun di udara dan menyatu pada warna merah dan merah. Simbol ungu. Dalam sekejap, simbol itu berubah menjadi emas, menerangi seluruh ruangan. Emas yang cemerlang dan gemerlap menyelimuti tubuh mereka, dan simbol itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Saat kucing gemuk mengangkat kepalanya, kedua bagian itu bergabung menjadi simbol Raja di dahi Zhou Weiking. Feng Yu menyenggol Huyan Aobo di sampingnya, "Pak Tua Huyan, apakah kamu tahu apa yang terjadi?" Huyan Aobo menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, "Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, tampaknya itu adalah ritual kuno." Harimau putih di samping Xiao Wei memiliki aura yang sangat aneh, agak mirip. Saat dia mengatakan itu, dia dan Feng Yu saling memandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Emosi Feng Yu jelas gugup, "Jangan katakan itu keras-keras, kalau tidak itu bisa membawa bencana bagi kita." Tidak peduli apa, untuk Xiao Wei saat ini, itu jelas bukan hal yang buruk. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang, ayo pergi. Pada saat ini, di dalam hatinya dan Huyan Aobo, sebuah nama muncul, sebuah nama yang tidak berani mereka ucapkan dengan lantang. Huyan Aobo dan Feng Yu pergi, dan emas di ruangan itu perlahan memudar. Fat Chat tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan dengan embusan, dia jatuh ke tubuh Zhou Weiking, matanya terpejam, seolah-olah dia pingsan. Situasi Zhou Weiking persis sama, dia hanya merasakan sakit kepala. Ketika simbol itu tercetak di dahinya, dia merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum tajam, dan setelah rasa sakit yang hebat, penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Tentu saja, ketidaksadaran Zhou Weiking tidak mempengaruhi perubahan pada tubuhnya. Permata elemental dan fisik di pergelangan tangannya menyala, dan perlahan mulai terbelah. Menerobos ke tingkat ke-12 energi surgawi, dari keadaan gas ke keadaan cair, ini membutuhkan sebuah proses. Proses ini juga merupakan proses evolusi dari 2 permata menjadi 3 permata. Ketika manik surgawi memiliki energi surgawi yang cukup, secara otomatis akan terbelah dan membentuk permata berikutnya. Adapun Zhou Weiking, dia akhirnya menyelesaikan tahap pertama dari 4 tahap energi surgawi, energi Jing surgawi. Energi langitnya berubah dari wujud gas ke wujud cair berarti bahwa energi langit surgawinya telah menjadi energi surgawi Sen. Sejak saat ini dan seterusnya, dia bukan lagi guru manik surgawi pemula. Dia sekarang adalah Master Si tingkat atas yang kuat. Tato harimau hitam di tubuh Zhou Weiking bergerak secara ritmis, dan energi surgawi yang seperti merkuri beredar di dalam tubuhnya. Titik akupuntur kematian Qihai yang baru dibuka telah membentuk pusaran energi yang jauh lebih besar daripada 11 titik akupuntur kematian sebelumnya. Tidak hanya menyerap sejumlah besar energi surgawi dari udara, itu juga menjadi pusat kendali untuk 11 pusaran energi titik akupuntur kematian lainnya. Tubuh Zhou Weiking juga diubah oleh energi surgawi yang seperti merkuri. Dari energi surgawi Jing menjadi energi surgawi Sen, dari 2 permata menjadi 3 permata. Bagi Master Bed surgawi, ini adalah lompatan besar dalam kualitas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhou Weiking akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam ingatannya, sebelum dia pingsan, dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Sangat nyaman. Rasa kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa nyaman yang tak terlukiskan memenuhi hati dan pikirannya, dan dia dengan cepat sadar kembali. Saat dia hendak meregangkan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia sedang ditekan oleh sesuatu. Dia mengedipkan matanya, dan yang muncul di depannya adalah kepala harimau besar. Fat Chat terbangun saat tubuh Zhou Weiking berkedut, dan dia menatapnya tanpa berkedip. Zhou Weiking dapat dengan jelas melihat kesedihan dan kemarahan yang kuat di matanya. Saat ingatannya perlahan kembali, dia samar-samar ingat bahwa Fat Chat lah yang telah membantunya melewati masa-masa sulit. "Kucing gendut, saatnya kamu menurunkan berat badan. Cepat turun, aku tidak bisa bernapas karena berat badanmu."
Mengaum. Fat Chat mengeluarkan geraman rendah, membuka mulutnya lebar-lebar untuk memperlihatkan deretan gigi tajam. Ia benar-benar ingin menggigit dan mengakhiri hidup bajingan ini di depannya, tetapi tidak mungkin melakukannya saat ini. Awalnya, dia mengikutinya untuk mengambil keuntungan darinya, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akhirnya akan dimanfaatkan oleh bajingan ini. Sayangnya, pada saat itu, selain pilihan itu, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, dan tidak punya cara lain untuk melarikan diri dari Devor. Sangat penuh kebencian, sangat penuh kebencian. Bajingan ini, dia benar-benar berani memanggilnya gendut, sungguh tidak berperasaan. Dengan asteris swoosh, Fat Chat melompat ke samping, tubuhnya menyusut dengan cepat hingga panjangnya hanya beberapa ci. Zhou Weiqing membalik dan duduk. Melihat tubuh telanjangnya, berlumuran darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, teknik Dewa Abadi omong kosong ini, cepat atau lambat akan membunuhku. Kecepatan kultivasi saya sangat cepat. Keparat, menaikkan satu tingkat kultivasi seperti mati sekali. Saat Zhou Weiqing melampiaskan rasa frustrasi di hatinya, dia mengambil kucing gemuk yang menyusut dan menempatkannya di depannya, mencium dahinya dengan keras. Aku tahu kamu menyelamatkanku, terima kasih. Saat dia mengatakan itu, dia menarik kucing gendut ke dalam pelukannya, tidak menyadari tatapan rumit kesedihan dan kemarahan di mata kucing gendut. Sebaliknya, dia melihat dengan gembira permata elemental dan fisik baru di sekitar pergelangan tangannya. Permata elemental mata kucing Alexandrite dan permata fisik Giok S telah meningkat menjadi 3. Dengan 3 permata fisik kekuatan murni, kekuatannya meningkat 1,5 kali lipat. Selain kekuatan fisiknya setelah menyatu dengan tasbih hitam, kedua lengannya kini lebih dari 3.000 jin. 135. Memeluk kucing gemuk harimau putih yang juga berlumuran darah, Zhou Weiqing menemukan satu set pakaian bersih dan berlari keluar untuk membasuh tubuhnya telanjang. Karena halaman itu penuh dengan laki-laki, dia tidak takut terlihat. Terlebih lagi, bahkan jika dia terlihat, apakah orang ini akan peduli? Siapa tahu, dia bahkan mungkin membebankan biaya padanya. Setelah mendapatkan ember kayu besar berisi air, dia memeluk Fat Chat dan melompat masuk, menyebabkan Fat Chat tidak punya pilihan selain mendayung agar tetap bertahan sambil berteriak marah. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak, membantu membersihkan bulunya yang berlumuran darah. Tertawa pelan, kucing gendut, bagaimanapun juga, kamu tetap perempuan, ini bisa dianggap sebagai pasangan yang sedang mandi. Hehehe. Mendengar kata-katanya, Fat Chat terdorong untuk membenturkan kepalanya ke dinding, memperlihatkan taring dan cakarnya saat dia meronta. Zhou Weiqing tertawa dan membantu membersihkannya sebelum mengeluarkannya dari ember kayu. Kemudian dia membasuh tubuhnya sendiri. Kondisi mentalnya memang berbeda dengan orang biasa. Setelah mengalami sakit tadi malam, setelah mandi, seluruh tubuhnya segar kembali, dan dia hampir melupakan rasa sakit tadi malam. Itu adalah kasus khas melupakan rasa sakit setelah bekas luka sembuh. Faktanya, karena kepribadian inilah dia mampu bertahan dengan teknik Dewa Abadi. Tahun itu, pencipta teknik Dewa Abadi juga seorang kultivator kuat yang diberkati oleh surga, memiliki bakat dan pertemuan kebetulan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Pada akhirnya, alasan mengapa dia mati di bawah teknik Dewa Abadi bukan karena tubuhnya tidak dapat menahannya, tetapi karena jiwanya runtuh karena rasa sakit. Pada akhirnya, dia meninggal di bawah rasa sakit yang luar biasa dari Meridian Qihai. Setelah mandi dan berganti pakaian baru, Zhou Weiqing menemukan setumpuk makanan untuk dimakan, merasa segar kembali. Seolah-olah kelelahan beberapa bulan terakhir telah tersapu. Xiao Wei, kemari sebentar. Baru setelah dia selesai makan, suara Huyan Aobo terdengar. Sebenarnya, ketika dia bangun, Huyan Aobo dan Feng Yu yang tidak bisa tidur sudah tahu. Hanya saja mereka tidak mengganggunya. Melihat penampilan bocah ini yang semarak, mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa setelah mengalami penyimpangan Qi yang begitu serius, bocah ini dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Guru, saya selesai membuat semua gulungan kemarin. Zhou Weiqing datang ke kamar Huyan Aobo dan dengan bersemangat memberitahunya. Adapun rasa sakit yang dia alami saat berkultivasi teknik Dewa Abadi, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Huyan Aobo dan Feng Yu melirik kucing gemuk di lengannya dengan hati-hati, yang telah menutup matanya dan terus tidur. Mereka sepertinya menghindari sesuatu, dan karena Zhou Weiqing tidak menyebutkan apapun tentang malam sebelumnya, mereka juga tidak menyebutkannya. Huyan Aobo tersenyum dan berkata, bagus sudah selesai. Hanya dalam beberapa bulan, Anda telah menyelesaikan bagian tersulit dari pelatihan master peralatan konsolidasi kami. Sudah waktunya untuk menuju ke kota Feili. Kemasi barang-barang Anda dan pergi hari ini. Mendengar bahwa Huyan Aobo ingin dia pergi hari ini, ekspresi gembira Zhou Weiqing meredup, dan dia menempatkan Fat Chat kembali ke jubahnya. Dengan suara keras, dia berlutut di depan Huyan Aobo dan Feng Yu, bersujud 3 kali. Huyan Aobo tidak menghentikannya. Pada saat ini, hanya ada kelegaan di matanya. Guru manapun yang dapat mengajar murid yang luar biasa seperti itu mungkin akan memiliki emosi yang sama dengannya. Setelah bersujud, Zhou Weiqing berdiri sekali lagi.
Wajahnya tidak memiliki senyum riang yang biasa, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru, jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi keinginan Anda." Huyan Aobo merasakan penglihatannya kabur, dan dia menarik napas dalam-dalam, berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan air matanya jatuh saat dia memarahi sambil bercanda. "Cepat dan enyahlah, bawa sisa tinta konsolidasi dan kertas konsolidasi bersamamu. Tinggalkan saja gulungannya. Aku, ayahmu, akan pensiun hari ini. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, setelah saya menjual gulungan yang Anda buat kali ini, Feng Tua dan saya akan berkeliling benua. Siapa tahu, mungkin suatu hari kami akan datang mencarimu." Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, "Hehe, siapa tahu, mungkin saat itu aku akan menjadi master peralatan konsolidasi panggung Song. Selamat tinggal guru, selamat tinggal senior Feng Yu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Huyan Aobo dan Feng Yu dapat dengan jelas melihat bahwa setelah dia berbalik, bahunya sedikit bergerak. Zhou Weiqing dengan cepat bergegas kembali ke kamarnya, dan saat dia menutup pintu, dia menggosok matanya dengan keras. "Bagaimana saya bisa membiarkan pasir masuk ke mata saya bahkan di dalam ruangan?" Meskipun dia adalah orang yang berkulit tebal, dan telah mempelajari banyak trik tak tahu malu dari Muen, tapi itu tidak menghentikannya untuk mengetahui siapa yang baik padanya. Dari pertama kali dia bertemu Huyan Aobo, hingga saat ini ketika dia belajar darinya, mereka hanya saling kenal selama 5 bulan. Namun, Zhou Weiqing sangat jelas betapa banyak yang telah dilakukan gurunya untuknya. Tidak peduli apakah itu Socketing Scrolls, atau beberapa bulan terakhir untuk membantunya dalam kultivasinya, Huyan Aobo telah memberinya semua yang dia ketahui. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Jika bukan karena bimbingan hati-hati Huyan Aobo dan dukungan keuangan tanpa pamrih, dia tidak akan bisa menjadi master peralatan konsolidasi dalam waktu sesingkat itu. Prinsip hidup Zhou Weiqing adalah siapapun yang baik padanya, dia akan membalasnya 100 kali lipat, siapapun yang jahat padanya, dia akan membalasnya 100 kali lipat. Di sisi lain, setelah Zhou Weiqing berbalik dan pergi, tubuh Huyan Aobo bergoyang sedikit, dan dia menarik napas dalam-dalam, bergumam pada dirinya sendiri, dia akan menjadi kebanggaan terbesar dalam hidup orang tua ini, bukan yang lain. Zhou Weiqing pergi. Ketika dia pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Huyan Aobo dan Feng Yu, karena dia paling takut dengan pemandangan seperti itu. Namun, saat dia berjalan keluar dari halaman, dia berlutut di luar pintu dan bersujud 3 kali. Setelah itu, dia menggendong Fat Chat di tangannya dan berbalik untuk pergi. Pintu terbuka, dan Huyan Aobo dan Feng Yu muncul di pintu masuk halaman, mengirimnya pergi dengan tatapan mereka. Hanya setelah dia menghilang untuk waktu yang lama, Huyan Aobo akhirnya menghela nafas panjang, matanya dipenuhi kengganan. "Kenapa kau tidak memeliharanya? Jika Anda mempertahankannya, dia akan tetap tinggal," kata Feng Yu. Huyan Aobo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa begitu egois. Consolidating Equipment Master ditakdirkan untuk menjadi profesi tambahan baginya. Berapa banyak master manik surgawi yang ada di kerajaan Tiangong? Terlebih lagi, atributnya sangat unik. Dia akan melangkah lebih jauh." Feng Yu tersenyum tipis dan berkata, "Pak Tua Huyan, aku baru menyadari hari ini bahwa kamu sebenarnya memiliki beberapa poin yang menggemaskan. Apakah kita benar-benar akan berkeliling seperti yang Anda katakan?" Huyan Aobo tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mengapa tidak? Karena saya tidak memiliki ruang untuk peningkatan dalam profesi master peralatan konsolidasi, dan memiliki murid yang luar biasa, mengapa saya harus melanjutkan? Jika saya tidak memanfaatkan kenyataan bahwa saya tidak bisa berjalan lagi, bagaimana saya bisa menjalani hidup saya? Ayo pergi, ayo berkemas dan pergi." Kota Feili terletak di utara Kekaisaran Feili, dan jarak dari kota Flying Hill ke Kekaisaran Heavenly Bow hampir 2 kali jarak antara kota Flying Hill dan Kekaisaran Heavenly Bow. Setelah keluar dari Flying Hill City, Zhou Weiqing menghitung hari, dan menemukan bahwa waktunya memang sempit. Hanya ada selusin hari tersisa sebelum dia dan Sangguan Binger setuju untuk bertemu di kota Feili. Hanya dengan melakukan perjalanan siang dan malam barulah mereka dapat mencapainya. Dengan demikian, segera setelah mereka meninggalkan kota, Zhou Weiqing segera melepaskan bed surgawi, dan roda atribut berubah menjadi wilayah hijau. Seperti sambaran petir, dia menuju kota Feili menurut peta. Perjalanan ini sangat membantunya. Tingkat kultivasinya baru saja mencapai tahap 3 permata, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya setelah menerobos. Namun, segera setelah dia menggunakan Wind Attribute Heavenly Energy, dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat dengan margin yang sangat besar dibandingkan ketika dia berada di tahap 2 permata. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, bahkan tanpa menggunakan kaki kanan iblis, dia bisa dengan jelas merasakan kenikmatan menjadi seringan burung layang-layang. Yang paling mengejutkannya adalah kendalinya atas kecepatannya, dan dengan satu pikiran, kendalinya atas energi surgawi atribut angin berkali-kali lipat lebih akurat daripada sebelumnya. Jelas, ini adalah hasil dari pembuatan Consolidating Equipment Scrolls yang berkelanjutan selama beberapa bulan terakhir.
Titik akupuntur kematian Qihai teknik Dewa Abadi juga berbeda dari 11 titik akupuntur kematian sebelumnya. Kali ini, meski dia sangat menderita, manfaatnya juga sangat besar. Sebelumnya, pusaran air energi yang terbentuk dari titik akupuntur kematian semuanya independen, dan meskipun mereka masih satu kesatuan, tidak banyak hubungan di antara mereka. Namun, setelah titik akupuntur kematian Qihai berbeda. Pusaran air energi di Qihai dantiannya seperti pusat tubuhnya, di mana semua energi langitnya akan berkumpul dan beredar. 11 titik akupuntur kematian lainnya semuanya akan melepaskan dan menyerap energi surgawi dari pusat ini, dan setiap kali dia bernapas, Qihai dantian akan berputar secara otomatis, dan penyerapan serta konversi energi surgawi di udara akan menjadi 2 kali lipat. Pada saat yang sama, perisai Dewa Abadi di kulitnya juga jauh lebih tebal. Pada saat yang sama, energi surgawi Zhou Weiqing telah secara resmi memasuki tahap energi surgawi Shen dari energi Jing surgawi. Meskipun dia belum mencapai tahap pertama dari tahap energi surgawi Shen, energi surgawinya sekarang mampu melepaskan karakteristik unik dari energi surgawi Shen, yang merupakan pelepasan eksternal energi surgawi. Dengan pikiran, energi surgawi Zhou Weiqing mampu berubah menjadi cahaya putih dan meninggalkan tubuhnya tanpa menggunakan manik surgawi. Tidak peduli serangan atau pertahanan, itu sangat jauh dari sebelumnya, di mana dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya. Keadaan cair energi surgawi juga memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan lebih sedikit dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dengan permata ketiga, bagi Master Bat Surgawi, itu pasti merupakan lompatan besar dalam kekuatan, apalagi seseorang seperti Zhou Weiqing. Satu-satunya masalah yang dia hadapi sekarang adalah penyimpanan keterampilan dan peralatan konsolidasi. Dari 3 permata fisiknya, dia hanya berhasil mengkonsolidasikan 1 busur tuan besar. Karena dia sibuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan satu-satunya gulir set legendaris yang diwariskan dari generasi ke generasi ke permata fisiknya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia mencapai kota Fei Li. Bab 136. Dari 3 permata elemental Zhou Weiqing, hanya permata elemental pertamanya yang telah menyelesaikan penyimpanan keterampilan. Sedangkan untuk permata elemen keduanya, dia hanya berhasil menyimpan keterampilan atribut angin dari beruang es yang sangat disukai Zhou Weiqing. Dalam hal ini, dia mirip dengan Sangguan Bing Er. Untuk melepaskan sepenuhnya kekuatannya saat ini, dia masih harus melalui sejumlah besar penyimpanan keterampilan. Misalnya, atribut iblis yang tidak bisa dia simpan, dan atribut waktu yang membutuhkan keberuntungan, dia tidak tahu apakah dia bisa menaikkannya. Tentu saja, tidak peduli apapun, kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari Master Bat Surgawi 3 permata manapun. Lagi pula, permata elemental pertamanya telah berevolusi ke tahap 3 permata. Meskipun sulit untuk menyimpan keterampilan, evolusi konstan dari keterampilan tersimpan karena jumlah permata surgawi meningkat adalah sesuatu yang sangat disukai Zhou Weiqing. Setelah beberapa hari bepergian, Zhou Weiqing menyadari bahwa jika dia hanya menggunakan energi surgawi atribut anginnya untuk meningkatkan kecepatannya, maka dengan kemampuan pemulihan teknik Dewa Abadi, energi surgawinya akan dapat bertahan lama tanpa berlari. Keluar. Di bawah aktivasi titik akupuntur Qihai, kecepatan pemulihan energi surgawi teknik Dewa Abadi menjadi lebih baik dan lebih baik. Hal yang paling mengejutkan Zhou Weiqing adalah kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu berapa banyak yang akan dimiliki Master Manik Surgawi lainnya dengan permata fisik kekuatan murni ketika mereka mencapai tahap 3 permata, tetapi dia yakin bahwa kekuatannya sendiri pasti tidak normal. Sebelumnya, perkiraannya tentang 3.000 jin masih terlalu rendah, dan dia tidak tahu seberapa banyak yang bisa dia capai. Bagaimanapun, dia dapat dengan mudah mencabut pohon besar yang membutuhkan seseorang untuk memeluknya. Agar tidak menunda pertemuannya dengan Sangguan Bing Er, Zhou Weiqing makan dan tidur di tempat terbuka sepanjang jalan. Saat dia bergegas, dia mengalami berbagai peningkatan yang dia peroleh setelah mencapai tahap Si tingkat atas. Akhirnya, pada hari ke-14, mereka mencapai ibu kota Kekaisaran Fei Li, kota Fei Li. Ketika Zhou Weiqing pertama kali melihat kota Fei Li, dia tertegun tak bisa berkata-kata. Ini adalah kota terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Melihat dari jauh, kota Fei Li tampak seperti monster besar, menunggu. Lokasi geografis kota Fei Li sangat bagus. Di sebelah barat dan utara, dikelilingi oleh pegunungan tinggi, dan di sebelah timur adalah Danau Fei Li yang terkenal dari Kekaisaran Fei Li. Itu adalah lokasi yang strategis, dan merupakan pusat politik dan militer Kekaisaran Fei Li. Tembok kota tingginya lebih dari 100 meter, dan setiap 20 meter, ada menara pemanah besar yang dilengkapi dengan busur besar. Di sisi selatan, menghadap Zhou Weiqing, ada 6 gerbang kota besar. Di luar kota, ada parit yang lebarnya lebih dari 100 meter, dan 6 jembatan tarik besar terbentang melintasi parit. Di tembok kota kuno, lambang pedang suci Kekaisaran Fei Li bersinar dengan kemuliaan kekaisaran. Lambang ini dicat emas, bersinar terang di bawah sinar matahari. Zhou Weiqing pernah mendengar bahwa populasi kota Fei Li saja sudah lebih dari seluruh populasi Kekaisaran Tiangong.
Di seluruh daratan tanpa batas, kota ini pasti masuk dalam 10 besar. Itu juga salah satu kota terbesar di seluruh daratan tanpa batas, setara dengan ibu kota Kekaisaran Baida, kota Baida. Dengan rasa kaget yang kuat, Zhou Weiqing berjalan melintasi jembatan tarik. Dia melihat bahwa setiap gerbang kota dijaga oleh 100 tentara, tetapi gerbangnya terbuka lebar, tanpa ada pemeriksaan atau pemeriksaan. Para prajurit yang menjaga gerbang semuanya dipersenjatai dengan tombak panjang, mengenakan baju besi yang bagus. Punggung mereka lurus, dan mereka mengeluarkan aura muram. Apakah ini suasana kerajaan besar? Saya bertanya-tanya kapan ibu pertiwi saya akan memiliki kota seperti itu. Zhou Weiqing menghela nafas dalam hati. Dibandingkan dengan Kekaisaran Feili, Kekaisaran Tiangong terlalu lemah. Bahkan jika Kekaisaran Feili adalah sekutu, lalu kenapa? Lebih baik baginya untuk memilikinya sendiri. Saat dia memikirkannya, dia berjalan ke kota Feili. Hal pertama yang dilihatnya adalah jalan lebar yang dapat memuat 15 kereta kuda berdampingan. Jalan granitnya halus dan lebar, dan toko-toko di kedua sisi jalan setinggi setidaknya 3 lantai, terbentang sejauh mata memandang. Ada aliran orang yang tak ada habisnya, dan itu memang pemandangan yang ramai. Zhou Weiqing melakukan perhitungan sederhana untuk hari-hari itu. Masih ada 2 hari sebelum pertemuan dengan Sangguan Bing Er. Sebelumnya, mereka telah sepakat untuk bertemu di pintu masuk Akademi Militer Feili, agar mereka bisa mengikuti ujian masuk bersama. Keduanya tidak tahu banyak tentang akademi, hanya saja persyaratannya ketat, dan juga merupakan akademi militer tertinggi di Kekaisaran Feili. Tidak peduli orang biasa atau bangsawan, mereka harus lulus ujian sebelum mereka bisa masuk. Batas usia adalah 20 tahun ke bawah. Selain itu, mereka tidak tahu apa persyaratan lainnya, juga tidak tahu tentang apa ujiannya. Untungnya, mereka tidak terlambat. Sesampainya di kota Feili, Zhou Weiqing akhirnya bisa bersantai. Masih ada 2 hari tersisa, apa yang harus dia lakukan? Hehe. Ayo makan enak dulu. Saat dia memikirkan hal itu, Zhou Weiqing menuju ke kota. Dia berencana untuk makan terlebih dahulu sebelum mencari tempat tinggal, sebelum menanyakan lokasi Akademi Militer Feili. Saat ini, dia masih memiliki sejumlah uang, tetapi itu tidak banyak. Karena itu, dia memiliki 2 hal yang harus segera dia tangani. Yang pertama tentu saja menjual 10 set gulungan peralatan konsolidasi yang dia miliki bersamanya, untuk mendapatkan uang terlebih dahulu. Adapun yang kedua, tentu saja melakukan perjalanan ke Istana Penyimpanan Keterampilan. Untuk menyimpan semua keterampilan yang dia butuhkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Dengan profesinya sebagai Consolidating Equipment Master, dia tidak takut kekurangan uang di kemudian hari. Kalau saja dia bisa menyewa rumah yang bagus di dekat akademi, dan tinggal bersama Bing Er, itu akan sempurna. Saat dia berpikir sampai saat itu, senyum di wajahnya berubah cabul. Setelah menemukan restoran yang bagus untuk makan enak, Zhou Weiqing juga menanyakan lokasi Istana Penyimpanan Keterampilan dan Akademi Militer Feili. Secara kebetulan, mereka berdua berada di sisi timur kota Feili. Karena Danau Feili, sisi timur kota Feili adalah bagian kota tersibuk. Istana Kekaisaran Feili berada di sisi utara kota Feili, menghadap ke selatan. Zhou Weiqing dengan penuh semangat berlari ke arah timur, bertanya-tanya sambil berjalan. Kota ini terlalu besar, dan butuh waktu 4 jam penuh untuk menemukan lokasi Istana Penyimpanan Keterampilan. Hanya ketika matahari terbenam, dia akhirnya menemukan lokasi Istana Penyimpanan Keterampilan. Dia telah mendengar dari orang yang lewat bahwa kedua sisi Istana Penyimpanan Keterampilan dikenal sebagai distrik sekolah, dan semua akademi utama berlokasi di sana. Tentu, itu termasuk Akademi Militer Feili. Skill Storing Palace di depannya hampir persis sama dengan yang dia lihat di Flying Hill City, satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Bangunan besar seperti istana itu tingginya sekitar 30 meter, lebih dari 2 kali ukuran Istana Penyimpanan Keterampilan kota Flying Hill. Pilar batu di depan pintu itu bukan 12, tapi 36, begitu tebal sehingga dibutuhkan setidaknya 5 orang untuk memeluknya. Ada juga berbagai ukiran di atas pilar, dan jika dilihat lebih dekat, mereka semua adalah binatang surgawi yang berbeda. Di bagian atas kubah, ada lambang Saint Sword Empire besar berbentuk salib yang bersinar terang, dan aura agung tak berbentuk terpancar darinya. Seperti yang diharapkan dari Istana Penyimpanan Keterampilan Kekaisaran Feili. Suasana yang begitu megah, bahkan lebih kuat dari istana kekaisarannya sendiri. Zhou Weiqing berpikir dalam hati saat dia menaiki tangga. Sebelum dia sampai di pintu, 4 tentara lapis baja berat dengan baju besi berlapis emas menghalangi jalannya. Itu seperti tembok kota. Oh, saya mengerti. Zhou Weiqing mulai sejenak, sebelum mengangkat tangan kanannya. Dengan pikiran, 3 permata fisik Ichi-Jade muncul di sekitar pergelangan tangannya, berputar-putar dengan kabut es. Keempat penjaga Skill Storing Palace yang memblokir Zhou Weiqing jelas tertegun. Sebenarnya, penampilan Zhou Weiqing saat ini benar-benar tidak menarik. Lagi pula, dia telah berada di jalan selama lebih dari 10 hari, dan tertutup debu. Rambutnya berantakan, dan janggutnya tidak dicukur. Apalagi seorang remaja, bahkan jika seseorang mengatakan dia berusia 30-an, mereka akan mempercayainya.
Untungnya, dia menyimpan tasnya di kalung spasialnya, kalau tidak dia akan terlihat lebih buruk. Dia tampak sedikit seperti Master Bat Surgawi. Setelah ragu-ragu sejenak, keempat penjaga itu masih memberi jalan dan dengan hormat berkata, "Selamat datang, Yang Mulia Guru Surgawi." Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, sama-sama, sama-sama." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke aula utama Istana Penyimpanan Keterampilan. Bukan hanya bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya juga merupakan versi yang diperbesar dari Istana Penyimpanan Keterampilan Kota Flying Hill. Zhou Weiqing ragu-ragu sejenak, sebelum memilih pintu spatial atribut Heavenly Beast dan berjalan masuk. Dengan cincin penyembunyian yang telah diberikan Tang Xian kepadanya, dia telah menyamarkan permata elementalnya sebagai penampilan mata kucing hijau emas dari atribut spasial Bat Surgawi. Lagi pula, dia pasti harus menggunakan status master peralatan konsolidasinya, dan karena itu, dia memutuskan untuk terlebih dahulu memperkuat keterampilan atribut spasialnya. Berjalan di sepanjang koridor, dia menemukan bahwa itu memang mengarah ke bawah. Setelah sekitar 300 meter, dia berbelok di dua sudut, dan sebuah aula besar muncul di depannya. Zhou Weiqing tahu bahwa ini adalah tempat di mana dia harus memilih targetnya untuk penyimpanan keterampilan. Di tengah aula, ada dua pria parubaya duduk di belakang meja. Melihat penampilan Zhou Weiqing yang sering bepergian, mereka hanya bisa mengerutkan alis. Namun, Zhou Weiqing tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Begitu dia tiba, dia mulai. Zhou Weiqing dapat dengan jelas melihat bahwa tidak hanya ada 3 jalur, tetapi 4 jalur. Selain jalur Xi, Zun dan Zong, ada jalur tambahan dengan kata Raja di atasnya. Dari dekorasi di pintu masuk, terlihat jelas bahwa itu jauh lebih baru daripada ketiga jalur lainnya. Raja, mungkinkah itu binatang surgawi panggung raja? Jika kamu ingin skill store, kamu harus membayar biayanya terlebih dahulu. Sebuah suara dingin menyela pikiran Zhou Weiqing, dan dia dengan cepat berbalik untuk menghadapi dua pria parubaya, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lansia, ini adalah pertama kalinya saya di kota Feili. Mungkinkah ada binatang surgawi panggung raja di jalan, raja ini?" Pria parubaya di sebelah kiri mengangguk, berkata dengan bangga, "Itu benar, itu adalah binatang surgawi panggung raja. Apalagi kekaisaran Feili kita, bahkan di seluruh benua barat, hanya ada satu orang yang memiliki raja binatang surgawi panggung dengan penyimpanan keterampilan. Anak muda, apakah Anda seorang master permata atribut spasial?" Bab 137. Zhou Weiqing mengangguk dengan ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya, berkata, "Benar. Senior, apakah ada penyimpanan keterampilan King Stage Heavenly Beast untuk atribut lainnya?" Pria parubaya memberikan ham menghina dan berkata, "Untuk apa Anda mengambil Raja Panggung Surgawi Binatang? Izinkan saya memberitahu Anda, hanya binatang surgawi atribut spasial kami yang memilikinya, dan itu adalah satu-satunya binatang surgawi panggung raja di Istana Penyimpanan Keterampilan Kota Feili kami. 3 bulan yang lalu, untuk menangkap orang ini, Master Istana bergabung dengan 12 tetua, dan bahkan setelah kehilangan 4 tetua, mereka hampir tidak berhasil menangkap orang ini." Zhou Weiqing sangat gembira, mengatakan, "Senior, jika saya ingin skill store Heavenly Beast tahap raja ini, berapa biayanya?" Mendengar kata-katanya, kedua pria parubaya itu saling bertukar pandang, ekspresi aneh di wajah mereka. Yang di sebelah kanan bergumam, "Ini yang ketujuh." Yang di sebelah kiri berkata, 100.000 koin emas, begitu kamu membawa uangnya, kamu bisa masuk. Apa? 100.000 koin emas? Zhou Weiqing menatap kedua pria parubaya itu dengan kaget. Dia memang memiliki sejumlah uang untuknya, yang diberikan kepadanya oleh ibunya ketika dia meninggalkan kota busur surgawi, tetapi itu hanya 10.000 koin emas. Semua uang yang dia peroleh dari batalion busur langit telah ditukar dengan cincin tata ruang, bagaimana mungkin dia memiliki 10.000 koin emas? Yang di sebelah kiri mendengus dan berkata, "Jika Anda ingin melihat seperti apa Raja tahap surgawi binatang, Anda harus membayar harganya. Jika Anda tidak punya uang, jangan penasaran." Zhou Weiqing ragu sejenak, tapi akhirnya menggertakkan giginya dan berkata pada dirinya sendiri, "Baik, 100.000 koin emas." "Lansia, bagaimana dengan ini? Aku tidak punya koin emas sebanyak itu, bisakah aku menggunakan Consolidating Equipment Scrolls sebagai jaminan?" Dia bertanya ragu-ragu. Mendengar kata-kata, gulungan peralatan konsolidasi, wajah kedua pria parubaya itu berubah, dan mereka memandang Zhou Weiqing dengan sedikit rasa jijik. Yang di sebelah kanan berkata dengan heran, "Anak muda, Anda adalah seorang master peralatan konsolidasi. Jika itu adalah atribut lain, penanggung jawab tidak akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, ini adalah tempat atribut spasial, dan master permata atribut spasial manapun bisa menjadi master peralatan konsolidasi." Ketika dia mengajukan pertanyaan itu, sikapnya terhadap Zhou Weiqing jelas jauh lebih ramah. Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, "Benar. Aku adalah master peralatan konsolidasi level rendah. Kami hanya memiliki Consolidating Equipment Scrolls level rendah, bagaimana menurutmu?" "Iya,
Tentu saja, pria parubaya di sebelah kiri berkata dengan tidak sabar, sikapnya terhadap Zhou Weiqing sangat baik. Namun, untuk gulungan peralatan konsolidasi dasar, itu harus set lengkap. Satu set gulungan peralatan konsolidasi di Istana Penyimpanan Keterampilan kami berharga 50.000 koin emas. Jika Anda dapat mengambil 2 set, Anda dapat masuk dan melihat seperti apa Raja Panggung Surgawi binatang itu. 50.000. Zhou Weiqing terkejut. Huyan Aobo telah memberitahunya bahwa harga gulungan peralatan konsolidasi biasanya sekitar 30.000 koin emas. Kedua pria parubaya berpikir bahwa dia tidak puas dengan harganya, dan yang di sebelah kiri dengan cepat berkata, teman kecil, meskipun ada kekurangan gulungan peralatan konsolidasi saat ini, tetapi Anda harus tahu bahwa ada kemungkinan tertentu bahwa gulungan peralatan konsolidasi level rendah tidak akan berhasil. Harga Istana Penyimpanan Keterampilan kami sebesar 50.000 koin emas sudah sangat wajar. Kalaupun dibawa ke rumah lelang, harganya hanya akan sedikit lebih tinggi. Namun, Anda tetap harus membayar biaya penanganan. Pada akhirnya, harganya akan hampir sama. Zhou Weiqing sadar kembali dan berkata, jadi maksudmu Istana Penyimpanan Keterampilan membeli gulungan peralatan konsolidasi. Tentu saja, setiap skill storing palace membeli consolidating equipment scrolls. Kedua pria parubaya itu menatapnya tanpa berkata-kata. Di mata mereka, bahkan jika pemuda di depan mereka ini adalah master peralatan konsolidasi level rendah, dia pasti pemula, dan bahkan tidak tahu di mana harus membeli gulungan peralatan konsolidasi. Namun, meski begitu, sikap mereka terhadap Zhou Weiqing masih sangat sopan, lagi pula, tidak ada yang mau menyinggung master peralatan konsolidasi. Baiklah, aku akan menjualnya. Mereka yang tidak datang ke kota besar tidak mengetahui pentingnya uang. Hanya penyimpanan keterampilan binatang surgawi panggung raja menelan biaya 100.000 koin emas, dan Zhou Weiqing kekurangan uang. Mengangkat tangan kirinya, dia menekannya pada kalung tata ruang di lehernya, mengedarkan energi langitnya, dan satu demi satu, kotak kayu muncul. Jika kedua pria parubaya itu memiliki kecurigaan sebelumnya, ketika mereka melihat bahwa Zhou Weiqing benar-benar memiliki kalung tata ruang, semua kecurigaan mereka terhapus. Di bawah tatapan kaget mereka, Zhou Weiqing mengeluarkan 10 set gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah, menempatkannya di atas meja di depan mereka. Kedua pria parubaya itu tidak banyak bicara, dengan cepat memeriksa gulungan peralatan konsolidasi di dalam kotak. Seperti yang diharapkan, mereka semua adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah, dan setiap set terdiri dari 1000 keping. Ini semua dibuat olehmu. Pria parubaya di sebelah kiri bertanya dengan heran. Zhou Weiqing tersenyum konyol dan berkata, ya, senior, saya menjual 10 set sekaligus, bisakah Anda memberi saya lebih banyak uang? Seperti yang Anda ketahui, penyimpanan keterampilan sangat mahal. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, sebelum berkata, saya ingin melamar ke atasan. Sejujurnya, anak muda, jangan coba-coba keberuntunganmu untuk melihat King Stage Heavenly Beast, kamu tidak akan pernah berhasil dalam skill storing. 100.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil, bahkan jika Anda adalah master peralatan konsolidasi, Anda tidak boleh menghabiskan begitu banyak uang. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, seperti yang Anda katakan sebelumnya, atribut spasial King Stage Heavenly Beast kami adalah satu-satunya, mungkin seumur hidup saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat yang lain. Meskipun 100.000 koin emas adalah sebuah sedikit mahal, tapi aku masih ingin melihatnya sendiri. Sedangkan untuk penyimpanan keterampilan, aku tidak punya harapan berlebihan. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya sebaliknya, pria parubaya itu berkata, baiklah, karena itu masalahnya, Anda dapat melanjutkan. Saya akan menyerahkan gulungan peralatan konsolidasi ini, dan ketika Anda keluar, saya akan membayar Anda sisa uangnya setelah dikurangi biaya penyimpanan keterampilan. Zhou Weiqing berkata dengan malu-malu, senior, jangan bilang begitu aku keluar, kamu tidak akan menyangkalnya. Garis-garis hitam muncul di dahi kedua pria parubaya itu, dan yang di sebelah kiri berkata dengan marah, menurutmu di mana tempat ini? Ini adalah markas besar Istana Penyimpanan Keterampilan Kekaisaran Fei Li, bukan toko yang teduh. Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah master peralatan konsolidasi, hanya fitnah ini saja yang akan menempatkan Anda di daftar hitam Istana Penyimpanan Keterampilan kami. Aku salah, aku akan pergi melihat ke sana. Zhou Weiqing tertawa dalam hati, tetapi di permukaan dia mempertahankan ekspresi ketakutan dan gentar. Berbalik, dia berjalan menuju jalur raja. Kedua pria parubaya menyaksikan saat dia pergi, dan yang di sebelah kiri berkata, memang ada banyak orang yang ingin tahu tentang King Stage Heavenly Beast. Mengetahui bahwa mereka tidak akan berhasil dalam penyimpanan keterampilan, mereka masih bersedia memberikannya uang. Hanya dalam 3 bulan, kami telah mendapatkan 700.000 koin emas. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa udik desa kecil itu menjadi master peralatan konsolidasi tingkat rendah. Pria parubaya di sebelah kanan membuat gerakan diam dan berkata, jangan banyak bicara, tidak baik jika orang lain mendengar. Consolidating Equipment Masters jangan tersinggung.
Untuk dapat menjadi master peralatan konsolidasi tingkat rendah di usia yang begitu muda, saya menduga bocah kecil itu juga seorang guru manik surgawi. Saya akan melaporkan gulungan ini. Hanya setelah memasuki terowongan, ekspresi wajahnya berubah. Kegembiraan dan kegelisahan meledak darinya, dan dia mengayunkan tinjunya ke udara dengan sekuat tenaga. Atribut spasial Raja Panggung Binatang Surgawi, keterampilan kuat seperti apa yang bisa disimpannya. Bahkan mungkin lebih dari peringkat bintang 9. Hehe. Meski 100.000 koin emas sedikit mahal, tapi jika dia bisa mendapatkan skill yang kuat, itu akan sangat berharga. Berjalan di sepanjang jalan, dia bisa melihat bahwa dinding batu di sekitar jalan itu masih baru, seolah-olah baru saja dibangun belum lama ini. Saat dia berjalan turun, Zhou Weiqing bisa merasakan perasaan yang menakutkan, seolah-olah ada tekanan tak berbentuk di udara, membuatnya menggigil ketakutan. Namun, ketakutan adalah satu hal, dan tindakan adalah hal lain. Lagi pula, dia sudah menghabiskan 100.000 koin emas, bagaimana mungkin dia mundur? Setelah berjalan sekitar 500 meter, jalan di depan terbuka, dan dia tiba di sebuah ruangan batu. Begitu dia memasuki ruang batu, Zhou Weiqing merasakan tekanan di sekelilingnya semakin kuat, dan energi surgawi di tubuhnya mulai bersirkulasi lebih cepat. Aura familiar menghantam wajahnya. Atribut kegelapan. Batu-batu di ruangan batu ini semuanya berwarna hitam, dan ada banyak pola aneh yang terukir di atasnya. Ada obor di dinding batu, menerangi segala sesuatu di ruangan ini. Memang, aura familiar yang dirasakan Zhou Weiqing adalah atribut kegelapan. Atribut kegelapan adalah yang paling mahir dalam penyegelan, dan tanpa pertanyaan, untuk menekan binatang surgawi panggung raja, ada segel kegelapan yang kuat di sini. Merasakan aura atribut kegelapan di ruang batu, tatapan Zhou Weiqing secara alami beralih ke raja tahap surgawi binatang. Saat dia melakukannya, dia tidak bisa tidak terkejut. Di sudut ruangan batu, ada seekor burung kecil berwarna perak berkilau. Panjangnya tidak lebih dari 1 chi, dan bahkan tidak sebesar Fat Chat. Ini juga alasan mengapa Zhou Weiqing tidak menyadarinya saat pertama kali masuk. Burung kecil itu ditutupi bulu putih keperakan, tetapi pada saat itu, ia tergeletak di tanah dengan kepala terkulai. Bulunya telah kehilangan kilau, dan bahkan matanya tertutup. Ada tanda hitam di dahi dan 2 sayapnya, dan ada rantai hitam tipis yang diikatkan ke masing-masing cakarnya. Ini adalah raja tahap surgawi binatang. Bahkan tidak terlihat sama sekali. Selain warnanya, tidak ada bedanya dengan burung biasa lainnya. Dengan pemikiran itu, Zhou Weiqing berjalan mendekat. Karena cahaya di ruang batu redup, hanya ketika dia semakin dekat dia bisa melihat bahwa di samping burung kecil yang tampaknya tidak sadarkan diri, ada lempengan batu dengan beberapa kata yang terukir di dalamnya. Sebelumnya, ketika dia pergi ke Skill Storing Palace, Zhou Weiqing secara alami tahu bahwa ini adalah gambaran dari kemampuan Heavenly Beast. Di lempengan batu tertulis, Kaisar Perak, atribut ganda angin dan spasial binatang surgawi, panggung raja. Meskipun binatang surgawi ini tidak besar, tapi itu sangat berbahaya. Kecepatannya sangat cepat, dan gerakannya sulit diikuti dengan mata telanjang. Itu adalah binatang udara, dan berspesialisasi dalam keterampilan atribut spasial, Spatial Ren. Mampu melawan sebagian besar keterampilan atribut spasial, dan kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Kemanapun sayapnya lewat, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Memakan otak hewan surgawi biasa dan manusia, sangat agresif dan destruktif. Kemanapun ia pergi, itu sering membawa konsekuensi bencana. Karena itu, ia juga dikenal sebagai burung bencana. Salah satu binatang surgawi panggung raja yang paling ganas. Keterampilan Kaisar Perak, atribut spasial, Ren spasial. Atribut angin, teknik gambar hantu, tebasan sayap Kaisar Perak, penusuk petir Kaisar Perak. Zhou Weiqing bergumam pada dirinya sendiri, binatang surgawi panggung raja ini tampaknya tidak memiliki banyak keterampilan. Hanya 4, dan hanya 1 dari atribut spasial. Saat dia mengatakan itu, dia melihat deskripsi skill. Pembelahan spasial, Kaisar Perak mengontrol kekuatan atribut spasial, mengoyak udara secara instan. Dalam pertempuran jarak dekat, itu dapat meniadakan semua stealth atau blink skills. Pada saat yang sama, ia memiliki daya potong yang kuat. Setelah Spatial Ren digunakan, akan menimbulkan distorsi spasial, membuat musuh sulit untuk memukulnya dengan serangan jarak jauh. Jangkauan dan durasi Ren tata ruang terkait dengan tingkat kultivasi. Bab 138. Di bawah deskripsi atribut luar angkasa, ada juga deskripsi dari 3 keterampilan atribut angin. Mirage Doppelganger, meniru atribut angin, secara instan membuat banyak figur. Tubuh utama dapat bergerak di antara Doppelganger. Durasi Doppelganger terkait dengan tingkat budidaya. Silver Emperor Wing Slash memiliki kekuatan penghancur yang kuat, ketika digabungkan dengan Spatial Ren, itu akan menjadi 2 elemental fusion skill, Spatial Ren Silver Emperor Slash, tak terbendung. Kekuasaan terkait dengan tingkat kultivasi. Silver Emperor Lightning Purse dapat berubah menjadi penusuk perak, secara instan melepaskan kekuatan penusuk yang kuat, pada saat yang sama mempertahankan kecepatan 300%.
Baik ofensif maupun defensif, dan Kaisar Perak sering menggunakan skill ini untuk menyerang dan melarikan diri. Melihat deskripsi skill, Zhou Weiqing merasakan hawa dingin di punggungnya. Meskipun Kaisar Perak tidak memiliki banyak keterampilan, hanya dari uraiannya saja, dia dapat mengetahui betapa mengerikannya kekuatan penghancurnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa anak kecil ini sebenarnya adalah binatang ganas yang memakan otak. Itu sebenarnya memiliki atribut spasial dan angin. Zhou Weiqing tidak bisa menahan rasa gatal di hatinya. Tanpa pertanyaan, keterampilan Kaisar Perak ini semuanya sangat kuat. Satu-satunya skill spasial adalah Spatial Ren, dan tanpa ragu, dia pasti ingin menyimpannya. Adapun 3 keterampilan atribut angin lainnya, mereka juga sangat menarik bagi Zhou Weiqing. Seperti yang dikatakan oleh 2 pria parubaya di luar, King Stage Heavenly Beast langka, dan tidak mudah untuk bertemu satupun. Secara alami, dia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun, satu skill store akan menelan biaya lebih dari 100.000 koin emas, dan Zhou Weiqing tidak tahan menghabiskan begitu banyak. Selain itu, dari 3 permata elementalnya, dia telah menyimpan 2 keterampilan atribut angin, dan sekarang dia hanya bisa menyimpan 1 lagi. Setelah memikirkannya sebentar, Zhou Weiqing berpikir pada dirinya sendiri, terserah, aku akan menyimpan Ren spasial terlebih dahulu. Jika kecepatan pemulihan teknik Dewa Abadi cukup untuk memungkinkan saya menyimpan untuk kedua kalinya, maka saya hanya akan menyimpan keterampilan atribut angin lainnya. Bagaimanapun, ketiga keterampilan atribut angin ini semuanya bagus, dan 2 keterampilan atribut angin yang tersisa dapat menunggu sampai saya mencapai tahap permata keempat atau kelima. Saat dia berpikir sampai titik ini, Zhou Weiqing mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kamuflase permata mata kucing Alexandrite miliknya. Karena kurangnya sinar matahari, permata mata kucing Alexandrite bersinar dengan cahaya biru redup. Roda atribut berputar ke wilayah perak, dan di bawah kendali Zhou Weiqing, permata mata kucing Alexandrite kedua melayang dari pergelangan tangan kirinya, mendarat di telapak tangannya. Dengan cahaya perak, dia menempelkannya ke kepala Kaisar Perak. Dia masih bisa mengingat dengan jelas rahasia kesuksesannya selama penyimpanan keterampilan pertamanya di Istana Penyimpanan Keterampilan Kota Flying Hill. Kali ini, hanya untuk amannya, dia telah mengambil inisiatif untuk memasukkan energi langitnya ke kaki kanannya, mengeluarkan aura unik yang hanya dimiliki olehnya. Segera setelah telapak tangan kiri Zhou Weiqing menyentuh kepala Kaisar Perak tersegel bergetar hebat, dan matanya yang semula tertutup tiba-tiba terbuka. Saat dia melihat matanya, Zhou Weiqing hampir kehilangan akal. Mata Kaisar Perak sebenarnya berwarna putih, dengan hanya pupilnya yang agak abu-abu. Begitu membuka matanya, seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang kuat, berbeda dari aura jahat dan kejam Zhou Weiqing. Aura kematian yang tak bernyawa ini begitu dingin dan acuh tak acuh, saat menatap Zhou Weiqing dengan dingin. Sebuah lampu perak menyala, dan energi surgawi Zhou Weiqing mengalir keluar dalam hiruk-pikuk. Penyimpanan keterampilan telah dimulai. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari saat dia memiliki storage skills di Zhong Stage Heavenly Beast. Zhou Weiqing terkejut menemukan bahwa meskipun energi langitnya terus mengalir keluar, ia tidak dapat memasuki tubuh Kaisar Perak untuk penyimpanan keterampilan. Seolah-olah itu diblokir oleh beberapa kekuatan khusus, dan tatapan Kaisar Perak masih dingin seperti biasa, tapi itu tidak memiliki rasa takut yang sama seperti Zhong Stage Heavenly Beast ketika dia memiliki skill storing. Apa yang tidak diketahui Zhou Weiqing adalah bahwa ketika dia memiliki skill storage Zhong Stage Heavenly Beast itu telah ditakuti oleh Devoured skill-nya, serta aura dari pemilik asli dari Black Bats. Mereka takut dilahap. Namun, Kaisar Perak di depannya ini adalah kasus khusus. Dengan Spatial Ren skill, itu adalah salah satu dari sedikit yang tidak terpengaruh oleh Devoured skill Zhou Weiqing. Ini juga salah satu alasan mengapa Kaisar Perak begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat skill itu, jika tidak bisa melewati skill Spatial Ren, itu tidak akan berguna untuk melawannya. Meskipun saat ini disegel, mencoba menyimpan skill darinya bahkan lebih sulit daripada mencoba menyimpan skill dari Emperor Stage Heavenly Beast. Saat hati Zhou Weiqing dipenuhi dengan kebingungan, hatinya yang dipenuhi harapan perlahan berubah menjadi dingin, geraman rendah tiba-tiba terdengar dari dadanya. Sosok putih melintas, dan kucing gemuk mendarat tepat di depan Kaisar Perak. Mata ungunya yang dalam menatap tajam ke mata Kaisar Perak, dan dia meraung rendah, tatapan dinginnya tertuju padanya. Begitu kucing gemuk muncul, Kaisar Perak yang sangat dingin dan angkuh itu bergidik hebat. Murid abu-abunya berkontraksi, dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Tangisan lembut terdengar dari mulutnya, agak tergesa-gesa, dengan sedikit memohon. Kucing gemuk menggeram rendah lagi, sebelum menggelengkan kepalanya pada Kaisar Perak. Harapan di mata Kaisar Perak lenyap seketika, dan saat cahaya di matanya meredup, Zhou Weiqing merasakan penghalang yang menghalangi energi langitnya menghilang. Saat berikutnya, dia bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk melakukan apapun, karena aura dingin melonjak ke permata mata kucing Alexandrite keduanya. Tidak hanya itu, perasaan dingin merangsang seluruh tubuh Zhou Weiqing, dan dia merasa pikirannya kosong sesaat.
Roda atribut awalnya perak di depannya tiba-tiba berubah menjadi wilayah hijau, dan perasaan ringan sekali lagi menyerangnya. Permata mata kucing Alexandrite kedua di telapak tangannya beralih ke yang ketiga, dan begitu saja, dia telah menyimpan keterampilan lain. Kali ini, itu adalah keterampilan angin. Apa yang sedang terjadi? Hati Zhou Weiqing dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia akan memaksakan dirinya pada seorang gadis, tetapi malah dipaksa. Kaisar perak ini sebenarnya mengendalikan penyimpanan keterampilannya. Kekuatan binatang surgawi panggung raja benar-benar bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan akal sehat. Sebelum Zhou Weiqing dapat bereaksi, permata elemental ketiganya telah kembali ke pergelangan tangannya, dan dengan kilatan cahaya, semuanya kembali normal. Roar Fat Chat menggeram sekali lagi, tatapan puas di matanya saat dia mengangguk ke arah Kaisar Perak. Kaisar Perak berteriak pelan beberapa kali, mata putih kecilnya dipenuhi dengan harapan. Fat Chat ragu sejenak sebelum menangis lagi. Ekspresi kegembiraan muncul di mata Kaisar Perak, dan dia berbaring di tanah, menutup matanya sekali lagi. Fat Chat melompat kembali ke pelukan Zhou Weiqing, mengangkat kepalanya dengan bangga seolah meminta pujian. Zhou Weiqing mencubit hidungnya, menyeringai sambil berkata, "Hehe, sepertinya kamu sangat takut. Sayang sekali aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kucing gemuk, hidung kecilmu sangat gemuk, sangat menyenangkan untuk dicubit." Mata Fat Chat membelalak saat dia berpikir, bajingan tak berperasaan ini. Setelah menahan Fat Chat, Zhou Weiqing mengusap wajahnya, memasang ekspresi sedih saat dia berjalan keluar. Sekarang bukan waktunya untuk menguji keahliannya dan bersemangat. Jika orang lain tahu bahwa dia telah menyimpan keterampilan Kaisar Perak, mungkin dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di depannya. Kembali ke aula utama atribut spasial, dua pria parubaya sudah menunggunya. "Kamu keluar begitu cepat?" Pria parubaya di sebelah kiri bertanya. Zhou Weiqing berkata dengan ekspresi putus asa di wajahnya, "Apalagi yang bisa saya lakukan? Energi surgawi saya bahkan tidak bisa memasuki tubuhnya. King Stage Heavenly Beast ini tidak terlalu besar, tetapi setelah membaca deskripsinya, saya menyadari bahwa itu sangat kuat. Tampaknya binatang surgawi belum tentu lebih kuat dari mereka yang lebih besar. Saya akan mencoba lagi ketika tingkat kultivasi energi surgawi saya meningkat." Dia mengatakan bahwa untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Lagi pula, dia masih memikirkan dua keterampilan atribut angin lainnya dari Kaisar Perak. Kedua pria parubaya itu tertawa. Di mata mereka, situasi Zhou Weiqing wajar saja. Setelah Kaisar Perak ditangkap, beberapa Master Permata Surgawi dan Master Permata Elemental di Istana Penyimpanan Keterampilan yang memiliki atribut spasial semuanya telah mencoba untuk menyimpan keterampilan. Namun, seperti yang dikatakan Zhou Weiqing, mereka tidak dapat menembus lapisan pelindungnya. Master Istana Penyimpanan Keterampilan telah mengatakan bahwa untuk menyimpan salah satu keterampilan Kaisar Perak, pertama-tama seseorang harus memiliki setidaknya energi surgawi panggung surgawi, baru setelah itu seseorang dapat menembus pertahanannya, dan memiliki kesempatan. Kesuksesan. Meski begitu, peluang suksesnya sangat kecil. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zhou Weiqing tidak hanya berhasil menyimpan keterampilan, dia bahkan berhasil menyimpan keterampilan atribut spasial dan angin dengan bantuan Kaisar Perak. Kartu penyimpanan emas diberikan kepada Zhou Weiqing, dan pria parubaya di sebelah kanan berkata, "Adik kecil, kamu tidak perlu putus asa. Lagi pula, kamu master peralatan konsolidasi tidak membutuhkan keterampilan yang kuat. Ini 450.000 koin emas. Saya sudah berbicara dengan atasan, dan karena Anda telah menjual begitu banyak gulungan peralatan konsolidasi, kami akan memberi Anda tambahan 50.000 koin emas. Di masa mendatang, jika Anda ingin menjual lebih banyak gulungan peralatan konsolidasi, Anda dapat datang ke sini untuk mencari kami saudara, dan kami pasti akan memberi Anda lebih banyak diskon. Jika Anda berhasil menyelesaikan sejumlah transaksi, maka di masa mendatang, jika Anda datang ke sini untuk menyimpan keterampilan di Master Stage Heavenly Beast, kami akan mengizinkan Anda melakukannya secara gratis." Master peralatan konsolidasi jauh lebih berharga daripada Master Manik Surgawi, terutama karena Zhou Weiqing telah menjadi Master peralatan konsolidasi tingkat rendah di usia yang begitu muda. Masa depannya pasti tidak terbatas. Meskipun Istana Penyimpanan Keterampilan sangat kuat, mereka tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap Master peralatan konsolidasi, jika tidak, mereka akan menyinggung semua Master Permata di dunia. Karena itu, mereka hanya bisa mencoba menenangkan mereka. Adapun meminta Zhou Weiqing datang ke sini untuk menjual gulungan peralatan konsolidasi, itu adalah motif egois mereka sendiri, karena itu adalah cara termudah bagi mereka untuk mendapatkan hasil. Adapun untuk merekrut Zhou Weiqing, mereka bahkan tidak memikirkannya. Lagi pula, Master peralatan konsolidasi yang begitu muda, akan aneh jika dia tidak memiliki faksi kuat yang mendukungnya. Mengapa mereka repot-repot meminta masalah? Bab 139. Menerima kartu penyimpanan emas, Zhou Weiqing hampir kehilangan kendali atas kegembiraannya. Setelah berterima kasih kepada kedua pria parubaya itu, dia segera keluar dari Istana Penyimpanan Keterampilan.
Berdiri di pintu masuk istana penyimpanan keterampilan, dia benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Aku, ayahmu, akan menjadi orang kaya di masa depan. Itu 450.000 koin emas. Consolidating Equipment Master adalah karir yang menjanjikan. Bing Er, di masa depan, jika Anda ingin skill store apapun, saya akan memberikan beberapa ratus ribu koin emas untuk Anda ke skill store sesuka hati Anda. Jangan menghalangi jalan, minggir. Saat Zhou Weiqing tertawa bodoh, suara dingin tiba-tiba membangunkannya dari keadaannya yang menyenangkan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia berdiri di pintu masuk istana penyimpanan keterampilan, menghalangi jalan. Namun, istana penyimpanan keterampilan sangat lebar, dan sisi-sisinya jelas cukup lebar untuk dilaluinya. Dua orang muncul di depannya, seorang pria dan seorang wanita. Orang yang berbicara adalah wanita itu. Dia memegang pria muda di sampingnya dengan ekspresi arogan di wajahnya. Gaun merahnya yang berapi-api menonjolkan sosoknya yang ramping dan memikat. Fitur wajahnya yang indah benar-benar menakjubkan. Rambut merah mudanya yang panjang tersampir di bahunya. Namun, kesombongan antara alisnya dan penghinaan di matanya sedikit merusak penampilannya yang awalnya agak memikat. Pemuda yang berdiri di samping wanita muda berbaju merah itu mengenakan jubah hitam yang mewah. Meskipun hanya ada beberapa titik sulaman emas, namun tetap memberikan kesan sederhana dan mewah. Dia memiliki rambut biru tua pendek, jembatan hidung tinggi, dan mata biru yang sama dengan tatapan lembut. Mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah itu, alisnya sedikit berkerut. Aura yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita muda berpakaian merah itu. Meskipun dia tampak seperti baru berusia 20-an, dia memancarkan aura keanggunan yang alami. Zhou Weiqing awalnya tidak ingin menimbulkan masalah, dan posisinya di tengah istana penyimpanan keterampilan tidak benar. Namun, ketika dia melihat penampilan nona muda berbaju merah itu, dia menghentikan langkahnya, cahaya dingin berkilat di matanya. Dia tahu wanita muda berpakaian merah ini. Udik pedesaan, apa yang kamu lihat, minggir. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak dengan marah sekali lagi. Jika bukan karena pemuda berpakaian hitam di sampingnya, kata-katanya akan menjadi lebih buruk. Zhou Weiqing tersenyum, senyum yang sangat sederhana dan jujur. Tunanganku, lama tidak bertemu. Kami bahkan belum memutuskan pertunangan kami, dan Anda sudah menemukan pasangan berikutnya. Bagus, sangat bagus. Itu benar, gadis berambut merah yang memegang pemuda berpakaian hitam itu adalah putri kerajaan Tiangong, tunangan Zhou Weiqing, Difuya. Setelah 2 tahun tidak bertemu, Difuya menjadi semakin cantik. Dia sudah berusia 19 tahun dan berada di puncak kehidupan seorang gadis muda. Namun, betapapun cantiknya dia sangat jelek di mata Zhou Weiqing. Zhou Weiqing tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat dia mengingat bagaimana dia hampir mati di tangannya dan kemudian melihat bagaimana dia memegang lengan pria lain. Terlepas dari apakah dia peduli dengan pernikahan itu atau tidak, Difuya masih menjadi tunangannya untuk saat ini. Tapi dia memegang tangan pria lain di depannya. Dalam situasi seperti itu, tidak ada orang yang bisa mentolerirnya. Mendengar kata-kata Zhou Weiqing, tubuh halus Difuya bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah 2 tahun tidak bertemu satu sama lain, Zhou Weiqing telah berubah jauh lebih banyak dari dirinya. Sosoknya saja sudah banyak berubah. Ditambah dengan wajahnya yang sering bepergian, Difuya tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya di sini. Sekarang dia melihat lebih dekat, dia akhirnya mengenalinya. Kamu, kenapa kamu di sini? Ekspresi kecanggungan melintas di wajah Difuya, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Namun, kekhawatiran ini bukan untuk Zhou Weiqing. Tunangan, ekspresi pemuda berpakaian hitam berubah main-main saat dia menoleh untuk melihat Difuya. Difuya langsung panik, Kakak Yu, jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Dia hanyalah putra hedonis dari kerajaan busur surgawi kita, dan itu adalah perintah ayah. Aku selalu ingin memutuskan pertunangan dengannya. Pemuda berpakaian hitam diam-diam menarik lengannya dari pelukan Difuya, dan dengan senyum anggun, dia berkata, itu masalahmu. Namun, Anda tahu karakter saya tidak pernah terbiasa dengan wanita saya yang berhubungan dengan pria lain. Putri Difuya, mari kita berhenti di sini. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, pemuda berpakaian hitam itu berjalan maju, mengabaikan Difuya yang tertegun, dan berjalan menuju istana penyimpanan keterampilan. Saat dia melewati Zhou Weiqing, dia tersenyum dan berkata, adik, keberuntunganmu dengan wanita tidak buruk. Jangan khawatir, saya belum menyentuh Difuya, dia masih asli. Asli adikmu. Zhou Weiqing berdiri di posisi aslinya, bahkan tidak melihat pemuda berpakaian hitam sambil berkata acuh tak acuh. Keanggunan dan ketenangan asli pemuda berpakaian hitam itu membeku dalam sekejap, dan suaranya menjadi dingin, saat niat membunuh yang kental melonjak keluar. Apa katamu? Pada saat itu, Zhou Weiqing merasa seolah-olah berada di lautan darah dan mayat, dan niat membunuh yang kental itu sangat familiar baginya. Itu karena dia pernah merasakan aura yang sama dari ayahnya sebelumnya. Meski begitu,
Ketika dia menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam itu, Zhou Weiqing masih memiliki senyum sederhana dan jujur di wajahnya, dan suaranya sangat jelas saat dia mengucapkan kata demi kata, asli, kakakmu. Tatapan mereka bertabrakan di udara, dan seolah-olah ada kilatan petir yang tak terlihat. Tiba-tiba, tangan kanan pemuda berpakaian hitam itu melesat seperti kilat, langsung menuju wajah Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, Zhou Weiqing juga mengangkat tangan kanannya. Asteris ledakan keras terdengar, dan udara bergetar hebat. Di Fuya yang berada beberapa meter jauhnya, terlempar mundur beberapa langkah, hampir terjatuh dari tangga. Zhou Weiqing terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya, sementara bahu pemuda berpakaian hitam itu bergoyang sedikit, tetapi dia tidak berhasil menghentikan dirinya sendiri, dan terpaksa mundur setengah langkah. Mata Zhou Weiqing menyipit, cahaya tajam di dalam, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan melahap mangsanya. Adapun pemuda berpakaian hitam, ada ekspresi terkejut di wajahnya, rasa terkejut yang kental. Serangan telapak tangan sebelumnya, meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi pemuda di depannya yang jelas jauh lebih muda dari dirinya ini sebenarnya bisa menerimanya, dan bahkan memaksanya mundur setengah langkah. Kekuatan itu sudah melebihi harapannya. Energi surgawi pemuda ini jelas jauh lebih kuat darinya, itulah penilaian pertama Zhou Weiqing. Lagi pula, permata fisiknya meningkatkan energi surgawi murninya, dan kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa. Dalam situasi seperti itu, baginya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam bentrokan pertama mereka, itu hanya bisa berarti bahwa tingkat kultivasi energi surgawi pemuda berpakaian hitam ini berada di atas miliknya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya, tinju kanannya meninju. 12 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya berputar pada saat yang sama, dan cahaya putih tebal keluar dari tinjunya, menyerang lawannya. Pemuda berpakaian hitam tidak mundur, malah mengangkat tinjunya juga. Demikian pula, cahaya putih meledak, tetapi jauh lebih tebal dan lebih padat daripada cahaya putih di sekitar kepalan tangan Zhou Weiqing, dan itu menghantam ke arahnya. Saat kedua tinju hendak bertabrakan, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Detik berikutnya, Zhou Weiqing menghilang di depannya. 5 permata elemental seperti kaca yang bersinar dan 5 permata fisik Ichi Jade seperti Zhou Weiqing muncul di sekitar pergelangan tangan pemuda berpakaian hitam itu. Permata elemental ketiga bersinar terang, dan lapisan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, ledakan keras terdengar di belakangnya. Pemuda berpakaian hitam itu maju selangkah, tetapi tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan dia terhuyung mundur selangkah lagi. Suara kaca pecah yang jelas terdengar dari cahaya putih, dan dia berbalik, ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat Zhou Weiqing, yang muncul di belakangnya di beberapa titik, terlempar mundur 3 langkah oleh cahaya putih. Berkedip, Anda adalah Master Bat Surgawi dengan atribut spasial dan amplifikasi kekuatan. Pandangan pemuda berpakaian hitam terhadap Zhou Weiqing berubah. Yang mengejutkannya bukanlah identitas Zhou Weiqing sebagai Heavenly Bat Master, melainkan Blink Skill. Di Kekaisaran Fei Li, Master Manik Surgawi tidak selangka di Kekaisaran Tiangong. Ada beberapa Master Manik Surgawi tingkat atas dengan atribut spasial, tetapi Master Manik Surgawi dengan keterampilan Blink sangat jarang. Terutama karena Zhou Weiqing masih sangat muda. Di dunia Heavenly Bat Master, tingkat kultivasi Heavenly Energy dan jumlah Heavenly Bat yang dimiliki adalah standar untuk menilai kekuatan Heavenly Bat Master. Namun, keterampilan seperti apa yang dimiliki seseorang sama pentingnya. Bahkan, itu bahkan lebih penting daripada tingkat kultivasi energi surgawi. Seorang Master Heavenly Bat dengan skill tingkat atas dapat dengan mudah mengalahkan lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya. Zhou Weiqing menatap lawan di depannya, hatinya dipenuhi keterkejutan. Perlindungan cahaya, atribut cahaya, Master Manik Surgawi amplifikasi kekuatan. 5 permata, panggung Zun tingkat menengah. Pemuda berpakaian hitam di depannya tampak tidak lebih dari 26 atau 27 tahun, tetapi tingkat kultivasinya sudah berada di tahap Zun tingkat menengah. Zhou Weiqing yakin bahwa ketika ayahnya seusianya, dia tidak memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Kalian berdua, tolong jangan membuat masalah di istana penyimpanan keterampilan. Dalam waktu singkat mereka bertukar pukulan, lebih dari selusin prajurit lapis baja emas telah mengepung mereka. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk ke arah Zhou Weiqing dan berkata, "Nama saya Ming Yu, saya yakin kita akan bertemu lagi. Saya akan mengingat masalah Anda menghina saudara perempuan saya." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke istana penyimpanan keterampilan. Zhou Weiqing mendengus dingin, tidak ingin kalah. "Namaku Zhou Weiqing. Menghina adikmu. Anda lebih baik berhati-hati agar Anda tidak menjadi saudara ipar saya suatu hari nanti." Ming Yu, yang berjalan kembali ke istana penyimpanan keterampilan, tersandung dan hampir jatuh. Ketika dia berbalik untuk melihat, Zhou Weiqing sudah pergi, bahkan tidak melihat ke arah Di Fuya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan dorongan untuk tertawa. Sudah lama sejak pemuda seperti itu berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Bocah kecil ini bisa dianggap aneh.
Namun, tingkat kultivasinya memang mengejutkan. Dia bahkan mungkin belum berusia 20 tahun, tetapi energi surgawinya sudah berada di tahap energi surgawi Sen. Meskipun sepertinya dia baru saja memasuki tahap energi Sen surgawi, tetapi kekuatannya jelas tidak biasa. Zhou Weiqing, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Bab 140. Kak Yu, tunggu aku. Di Fuya menyaksikan dengan bingung saat Zhou Weiqing pergi, sebelum sadar. Mengambil beberapa langkah ke depan, dia datang ke sisi Ming Yu dan berkata, Kak Yu, benar-benar tidak ada apa-apa di antara kita. Ming Yu tersenyum pasif dan berkata, Di Fuya, kamu harus tahu sifatku. Saya tidak ingin reputasi mencuri tunangan seseorang jatuh di kepala saya. Selain itu, saya tidak pernah kembali pada kata-kata saya. Saya tidak akan mengejar masalah Anda menipu saya, tetapi Anda lebih baik tidak datang mencari saya lagi. Kalau tidak, Anda harus tahu konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki istana penyimpanan keterampilan tanpa melihat ke belakang. Hanya Di Fuya yang berdiri di sana dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Suasana hati Zhou Weiqing yang baik telah benar-benar dirusak oleh Di Fuya. Saat dia berjalan di sepanjang jalan kota Feili, dia merasa sedikit frustrasi. Ayah Baptis, bukannya aku tidak ingin memberimu wajah. Dibandingkan dengan Bing Er, Di Fuya terlalu lemah. Awalnya, dia merasa sedikit bersalah karena memutuskan pertunangan karena Di Fengling, tapi sekarang sudah hilang. Menggelengkan kepalanya dengan paksa, dia mendengus dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada gunanya marah padanya. Namun, setelah bentrok dengan Master Permata Fisik Zun tingkat menengah Ming Yu, Zhou Weiqing menyadari betapa lemahnya dia. Energi surgawi Ming Yu setidaknya berada di tingkat ke-8 dari tahap energi surgawi Sen, jauh lebih tebal daripada miliknya. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, mungkin dia akan dirugikan. Namun, jika kedua belah pihak menggunakan Elemental Jewel Storage Skills dan Physical Jewel Consolidated Equipment, bahkan jika dia menggunakan semua skillnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Inilah perbedaan kekuatan. Tidak, saya harus segera menyelesaikan menyimpan semua keterampilan Elemental Jewel saya. Juga, gulir set legendaris itu akan segera dikonsolidasikan. Kekaisaran Feili ini tidak seperti Kekaisaran Tiangong, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di sini, dan setidaknya dia harus memiliki beberapa cara untuk melindungi dirinya sendiri. Saat dia memikirkan sampai titik ini, Zhou Weiqing menemukan penginapan terdekat dan check-in. Dia memutuskan untuk memulihkan energi langitnya terlebih dahulu sebelum mengkonsolidasikan gulir set legendaris. Besok, dia akan menuju ke Skill Storing Palace untuk melanjutkan storing skill. Dengan kecepatan pemulihan teknik Dewa Abadi, dia seharusnya bisa menyimpan keterampilan 2 kali sehari. 2 hari kemudian, distrik timur kota Feili sudah menjadi daerah tersibuk dan paling ramai, dan hari ini, sangat ramai, terutama distrik sekolah di sekitar istana penyimpanan keterampilan. Tidak ada alasan lain. Hari ini adalah hari ketika semua akademi besar merekrut siswa. Proses perekrutan berlangsung selama 3 hari. Setiap akademi memiliki jumlah siswa dan persyaratan yang berbeda. Namun, ada aturan di Kekaisaran Feili bahwa tidak peduli bangsawan atau rakyat jelata, mereka harus mengikuti ujian masuk sebelum mereka dapat memasuki institusi pendidikan tinggi ini. Di antara selusin atau lebih akademi, 3 yang paling terkenal adalah Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Feili, Akademi Manik Surgawi Feili dan Akademi Istana Feili. Di antara mereka, Akademi Istana Kerajaan Feili adalah tempat lahir untuk mengasuh pejabat sipil, dan persyaratan untuk siswa baru juga paling ketat. Mereka harus terdaftar di Kekaisaran Feili, dan mereka harus melalui total 9 ujian selama 3 hari, sebelum mereka bisa masuk. Akademi Istana Feili juga merupakan tempat dengan jumlah pelamar tertinggi, dengan rasio hampir 100:1. Saat ini, hampir 80% pegawai negeri Kekaisaran Feili telah lulus dari akademi ini. Dari situ, orang bisa melihat seberapa besar pengaruhnya di Kekaisaran Feili. Sebagai perbandingan, Akademi Master Permata Surgawi Kekaisaran Feili memiliki persyaratan paling sederhana, tetapi juga jumlah siswa paling sedikit. Hanya ada satu persyaratan, Master Bed Surgawi. Hanya Master Bed Surgawi yang bisa melamar, terlepas dari pendaftaran rumah tangga mereka. Namun, jika mereka tidak terdaftar di Kekaisaran Feili, mereka harus bersumpah setia kepada Kekaisaran Feili. Jumlah murid di akademi ini jarang melebihi 100, dan setiap tahun, mereka hanya bisa merekrut 10 atau 8 murid baru. Itu juga dipuji sebagai tempat lahir pembangkit tenaga listrik. Lagi pula, semua siswa Feili Heavenly Bed Academy dapat memasuki istana penyimpanan keterampilan untuk menyimpan keterampilan secara gratis. Perlakuan yang begitu murah hati sangat menarik bagi guru bed surgawi muda. Akademi terakhir adalah Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Feili. Jumlah pelamar untuk akademi ini sekitar sepertiga dari Akademi Istana Feili, tetapi tingkat penerimaannya masih mengejutkan 30:1. Itu adalah tempat lahir para jenderal terkenal. Ini adalah akademi yang akan dilamar oleh Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er. Ketika Zhou Weiqing tiba di pintu masuk Akademi Militer Feili pagi-pagi sekali, dia langsung merasa malu.
Seluruh jalan dipenuhi lautan manusia, bagaimana dia bisa menemukan Sangguan Bing Er? Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menunggu berturut-turut di 20 titik pendaftaran akademi, tatapannya terus mencari jejak Sangguan Bing Er di kerumunan. Tepat ketika dia sedang menunggu dengan cemas, tiba-tiba seorang lelaki kurus mendatanginya dan berkata, "Kak, apakah kamu ingin tahu aturan ujiannya? Dengan aturan ujian, Anda akan dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Ini hanya untuk dijual hari ini. Ini hanya 10 koin emas." Melihat tumpukan kertas di tangannya, Zhou Weiqing berkata dengan putus asa, "1 lembar kertas untuk 10 koin emas, mengapa kamu tidak merampok bank saja?" Tanpa diduga, lelaki kurus itu berkata, "Bagaimana merampok bisa secepat ini menghasilkan uang? Ini juga sangat berbahaya." Zhou Weiqing hanya bisa terhibur olehnya. "Baiklah, beri aku 1 kalau begitu. Lagi pula, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain menunggu di sini." Dia tinggi, sekitar 1,9 meter, dan berdiri di tempat yang begitu mencolok, akan lebih mudah bagi Sangguan Bing Er untuk menemukannya daripada dia menemukan Sangguan Bing Er. Mengambil 10 koin emas, dia membeli salinan peraturan ujian, berdiri di sana dan membukanya. Ketika dia melihat isi kertas itu, dia langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Itu karena di bagian atas kertas itu ada tulisan, brosur pendaftaran. Jelas bahwa ini adalah sesuatu yang akan diberikan kepada setiap orang yang melamar ujian. Namun, dia telah ditipu 10 koin emas. Bahkan jika dia ingin mencari orang itu, dalam kerumunan yang begitu besar, bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Zhou Weiqing terdiam, berpikir pada dirinya sendiri, jika bajingan tua itu ada di sini, dia pasti akan memarahiku sampai mati. Sebenarnya, alasan dia ditipu bukan karena dia ceroboh, tetapi karena dia terlalu cemas menunggu Sangguan Bing Er, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, dia masih memiliki beberapa ratus ribu koin emas, dan uang sekecil itu tidak ada artinya baginya. Di brosur tertulis bahwa setelah pendaftaran, peserta ujian akan memegang tiket masuk dan masuk akademi untuk mengikuti ujian. Tes dibagi menjadi 3 bagian, yang masing-masing berisi 100 poin. Mereka adalah tes pertempuran pribadi, tes tertulis, dan wawancara. Pada saat yang sama, ada catatan bahwa jika seseorang dapat mencapai nilai penuh di salah satu tes, itu tidak akan dihitung untuk hasil dari 2 tes lainnya. Di bawah itu adalah skor cutoff. Untuk bangsawan, skor batasnya adalah 150 poin, dan untuk orang biasa, 180 poin. Melihat ini, Zhou Weiqing hanya bisa mengerutkan alisnya. Kerajaan Feili ini membuatnya terdengar sangat bagus, mengatakan bahwa setiap orang harus melalui ujian, tetapi ternyata ada perbedaan dalam proses penerimaan. Dia bertanya-tanya apakah statusnya sebagai Viskaun Kerajaan Tiangong dianggap sebagai bangsawan atau rakyat jelata. "Apa yang kamu lihat?" Saat Zhou Weiqing sedang melihat brosur itu, dia tiba-tiba merasakan tepukan di bahunya. Saat dia berbalik, wajah cantik dengan senyum manis muncul di depannya. "Bukankah itu Sangguan Bing Er?" Zhou Weiqing tertegun sejenak, lalu dia menariknya ke dalam pelukannya tanpa ragu, memeluknya dengan erat. Seketika, banyak orang di sekitar mereka berpaling untuk melihat mereka. Sejak dia bertemu Sangguan Bing Er sampai sekarang, ini adalah waktu terlama Zhou Weiqing terpisah darinya. Sebelumnya, ketika dia berada di tempat Huyan Aobo membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia tidak merasakannya. Namun, setelah meninggalkan Flying Hill City, kerinduannya pada Sangguan Bing Er meningkat secara eksponensial, jika tidak, dia tidak akan terlalu cemas. 2 hari yang lalu, ketika dia melihat di Fuya, kepribadian mereka yang sangat kontras membuat Zhou Weiqing berharap dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang ke sisi Sangguan Bing Er. Sekarang dia tiba-tiba melihatnya, bagaimana dia bisa menahan dorongan hatinya. Dipeluk begitu tiba-tiba, Sangguan Bing Er sangat malu, tetapi dia dengan cepat merasakan jantung Zhou Weiqing berdetak kencang, serta lengannya memeluknya erat-erat, dan rasa malu di hatinya melunak, dan dia memeluk pinggangnya ke belakang, hatinya terisi dengan rasa kenyang. Beberapa bulan ini, dia merasa tidak enak badan. Biasanya, ketika Zhou Weiqing ada di sisinya, itu tidak begitu jelas, dan bajingan itu sering membuatnya marah dan menggodanya. Namun, sekarang setelah dia pergi, sisi Sangguan Bing Er memiliki kedamaian dan ketenangan, tetapi kedamaian dan ketenangan itu juga menyebabkan kerinduan di hatinya meningkat. Menemani ibunya di rumah membuatnya merasa gelisah, dan jika bukan karena fakta bahwa dia takut mempengaruhi pembelajaran Zhou Weiqing tentang gulungan peralatan konsolidasi, dan juga takut bahwa dia akan tersesat bersamanya, dia akan lama pergi ke Flying Hill City untuk mencarinya. Beberapa saat yang lalu, dia telah melihat Zhou Weiqing berdiri dengan bodohnya di tengah kerumunan, dan pada saat itu, dia merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, karena dia akhirnya berhasil melewatinya. Sekarang setelah mereka bersatu kembali dalam kerumunan, kegembiraan, dan kerinduan itu telah dilepaskan, dan mereka berdua sama sekali mengabaikan semua hal lain di sekitar mereka. "Bing Er, aku merindukanmu. Apalagi beberapa hari ini, aku sangat merindukanmu."
Zhou Weiqing mengangkat kepalanya, melihat wajah memerah hanya beberapa inci darinya. Pada saat itu, dia sudah lupa untuk apa dia datang ke sini. Sangguan Bing Er bersenandung ringan, sebelum berkata dengan lembut, aku juga merindukanmu. Xiao Pang, sepertinya kamu sudah kurus. Ketika Zhou Weiqing mendengar kata-kata, aku juga merindukanmu, dia tiba-tiba merasakan hembusan kebahagiaan, dan dia menyeringai dan berkata, hehe, biarkan aku menciummu, oke. Sangguan Bing Er terkejut, dan dengan cepat berkata, tidak. Melihat ekspresi kecewa di wajah Zhou Weiqing, dia menundukkan kepalanya, dan dengan lembut menambahkan, jangan di sini. Mata Zhou Weiqing berbinar, dan dia berbisik di telinganya, saya mengerti. Sangguan Bing Er merasa malu, dan dia meninju bahunya, apa yang kamu mengerti? Zhou Weiqing membusungkan dadanya dan tertawa terbahak-bahak, saya mengerti, saya mengerti. Mari kita pergi dan mendaftar. Saat dia mengatakan itu, dia menarik tangan Sangguan Bing Er dan meremas kerumunan. Dia awalnya tinggi dan kuat, dan dengan kekuatannya yang besar, dia berhasil melewati kerumunan dalam waktu singkat, dan menemukan titik pendaftaran. Dia berkata kepada siswa senior yang bertanggung jawab atas pendaftaran, Nona cantik, kami ingin mendaftar.